Buka mic-mu. Siapa Immanuel, nama anaknya? Immanuel, Sekarang Immanuel, Tuhan kau namanya siapa? Yesus. Berubah nggak itu? Kak, dalam kemanusiaannya namanya Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus pernah jadi roh? Tuhan kau tuh cuma manusia, nggak ada pernah jadi roh, nggak pernah jadi amuba, nggak pernah. Tuhan kau ya orang, Tuhan kau. Sejak kapan Yesus itu pernah nyamar jadi roh? Kau tunjukkan sama aku dalilnya. Ya Tuhan kau ya orang lah. 1 Yohanes ayat 1. Sejak 14, kapan? baca Sejak kapan Yohanes ada 1. firman bernama Yesus? Pada Sejak mulanya kapan adalah firman bernama Immanuel? Pada mulanya Immanuel adalah ini nama firman. apa? Firman Kalau Immanuel ini bersama-sama nama dengan apa? Allah. Hei, Dan firman itu adalah Allah. Immanuel ini nama orang atau nama firman? Firman itu telah menjadi daging. Iya, Immanuel ini nama orang atau nama firman? Immanuel berarti Allah menyertai kita. Aku apa yang kutanya? Telinga kau peka atau budek? Yang kutanya ini nama orang atau nama firman? Kok kau jelaskan arti Immanuel? Nggak ngerti kau bahasa Indonesia? Immanuel Manu, kau mau menjawab? berarti Nih, aku Allah nggak tanya menyertai apa kita. arti Immanuel. Aku nggak tanya apakah arti Immanuel. Allah yang menyertai kita, Yang kutanya itu wujudnya menjadi Immanuel daging ini nama untuk orang atau nama untuk ayam? untuk manusia, Yesus. Sekarang kutanya, nama manusia itu Immanuel atau Yesus? Iya memang Yesus, tapi Allah menyertai dia. Berarti yang berbohong Tuhan kau, yang Bapak Enggak. atau malaikat itu? Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Hey. mati dalam dosamu. Tuhan yang perjanjian lama mengatakan anak laki-laki ini namanya nanti Immanuel atau Yesus. Dalam kemanusiaannya Yesus. Mana? Mana tunjukkan sama aku. Oke, Kak, Dalam saya bagi tahu- kemanusiaannya namanya Oke, saya adalah bagi tahu- Yesus. Saya beritahu Kak. Tunjukkan sama aku di Ayat perjanjian tadi- lama bahwa ayat nama nubuatan anak ini tadi- kemanusiaannya adalah Yesus. Tunjukkan sama aku. Sama begitu Kakak. Ayat nubuatan tadi itu tergenapi. Saya tak? lagi tidak butuh Tergenapi enggak? omong kosong kau yang berbuih itu ya. Inilah Kristen bodohnya minta ampun. Kau sudah kau telanjangi agama kau, tapi kau masih menegakkan benang basah. Aku membuktikan kalau iblis yang datang kepada Maria itu mengganti firman Tuhan. Itu bukan aku yang bilang iblis, tapi kau. Kau yang sudah bilang dia iblis. Kata Tuhan kau, anak itu namanya nanti Immanuel. Tiba-tiba namanya diberi malaikat adalah Yesus. Yang kutanya itu adalah, menurut Tuhan, nama anak ini Immanuel atau Yesus? Jawab. Yesus. Mana dalilnya? Kalau menurut Tuhan nama anak itu Yesus. Oke. Memang di sana dituliskan Immanuel. Allah itu Yang Allah menyertai kutanya, kita. di mana Tuhan di perjanjian lama mengatakan bahwa anak ini nanti bernama Yesus? Jawab. Dasar kau mau kau kibul-kibuli kami orang Islam. Enggak ada kan? Enggak ada nama Yesus di sana. Berarti betul dugaanku kalau malaikat yang merubah nama itu adalah iblis menurut kau. Makasih, turun kau. Jikalau iblis merubah Telanjangi. kita kan lahirnya Yesus, Kak. Alah, ambilnya cet. Pak bapak kau. Jijik aku lihat orang Kristen bodoh. Enggak, aku paling jijik orang bodoh tapi senang berpolemik dengan kebodohannya gitu loh. Enggak ada cerita bagi aku berlemah lembut dengan orang yang goblok, enggak sadar dengan kau goblokannya, tapi malah pengen berpolemik dengan kita gitu loh. Udah aku bilang, orang seperti kau itu adalah lampu hijauku menelanjangi agama kalian. Ku telanjangi agamamu di sini. Pasien selanjutnya silakan ambil obat sebelah kiri, ambil tali sebelah kanan. Kalian kalau bertanya bagus-bagus sama aku jawab. Tapi kalau kalian bertanya sudah ku jawab, kalian pula yang mau berpolemik tentang agamaku, ku telanjangi agama kalian. Ini lagi nih. Ya udahlah. Ini salah masuk rumah, salah masuk ini, salah masuk kamar. Rumah sakit jiwa sebelah kanan ya, Dek. Inilah bukti kita naik. teman-teman bahwa Kristen-Kristen yang naik ke kamar kita ini Sebagai kemanusiaan Yesus punya Allah, bro. Dia nggak bicara manusia Yesus. ateis. Saya tidak bicara Yesus. Yang saya tanya, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Turun dia, abul. Jadi mereka mau berdalil berdasarkan kitab. Saya bantah. Bisa bahasa Palembang, Mbak Sri? Orang Palembang dia, Mbak. Ah, lahir di Solo. Biarnya nanti rungkat kita. Kalian kalau mau berantem lah di bawah itu. Kita menyampaikan kebenaran. dibantah.
dengan kehadiran Edis membantu kita untuk menelanjangi agama Kristen? Nyong, silakan Nyong bertanya. Oke, selamat malam Rifa. Mungkin saya mau bertanya kepada Anda. Rifa, saya mau tanya tentang Tuhan Anda. Anda punya Tuhan bukan makhluk kan? Bukan juga manusia? Bukan juga, itu kenapa punya tangan? Tangan itu dalam KBBI bukan hanya instrumen yang ada pada tubuh, makanya kau belajar. Ya, tangan itu salah satu maknanya juga kuasa. Nah, Kristen-Kristen ini gobloknya menahun. Jadi kalau si anak Tuhan kau cukur bulu Kristen nggak Rifa, dulu. kau juga Islam Kau kan goblok Rifa. Kristen. Kau nggak usah Kalau kayak gitu, Tuhan Rifa. kau mencukur bulu berarti kau terima Malampir, Tuhan kau jangan berbulu. mulutmu Mulai lantang, kejam. nggak usah kayak Roh gitu. Kudus kau tenangkan hati kau. Nih, tangan itu artinya adalah salah satu artinya adalah anggota badan dari siku sampai ujung jari. Dan yang lain adalah sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan. Kekuasaan. Ini artinya tangan itu. Pengaruh dan perintah, makanya presiden itu punya kaki tangan. Jangan goblok kali jadi orang. Ya, Kalau gimana goblok lagi? sendiri aja. Goblok Contoh. maksimal juga. Mata kaki. Nah, apakah mata kakinya bermata gitu? Karena Oten ini gini, ketika Tuhannya mencukur bulu bahaya, betul-betul mencukur bulu bahaya Tuhannya. Aku udah bilang ya, aku ketika model perang itu kalau ada lampu hijau dulu, ya ada lampu hijau. Udah aku bilang berkali-kali, awam bertanya aja. Tapi awam sok pula mau berpolemik, ku telanjangi kalian di sini. Itu hakku dan aku diajarkan oleh agamaku boleh memerangi orang yang memerangi kalian. Jadi aku bukan orang bodoh. Agamaku mengizinkan aku bersikap keras kepada kalian yang adalah kafir harbi. Kafir harbi itu kalau menyerangku, aku boleh menyerang balik. Kalian kafir harbi karena kalian menyerang akidah kami. Aku yang jelaskan agamaku, kok kau yang berpolemik dengan kebodohanmu. Ku telanjangi agamamu di sini. Jadi aku menggunakan Al-Qur'anku. Emak, selamat malam. Bertanya aja bagus-bagus ku jawab kok. Emak, selamat malam. Oh, tidur. Ya, silakan. Anak domba selanjutnya, silakan naik. Jadi gimana ya nih Rifa? Jadi kan tadi padahal andai kata Oten tadi bertanya dengan baik, jika ada pertanyaan A maka dijawab juga A, bukan pertanyaan A dijawab dengan C atau D. Inilah lucunya Oten. Makanya sejak awal tadi saya bilang, menurut filsuf Yunani kuno abad kedua Celsius, janganlah masuk ajaran Oten karena ajaran Oten hanya untuk orang-orang beobo deodoha. Itu poin faktanya di dalam sejarah filsafat Barat. Itu literasinya. Jadi wajar ya teman-teman. Lanjut. Bentar, aku baca dulu ayatnya ya. Jangan dicela dulu. Baru ya. baca bang, di tadi. Bentar, aku baca dulu biar aku paham pengertiannya. Oke, silakan beri kesempatan pendeta. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke mengatakan dia iblis. Yang datang kepada Maria sudah kau akui iblis karena mengganti firman Tuhan. Kau yang bilang tadi, yang mengganti firman Tuhan adalah iblis. Firman Tuhan kau mengatakan anak itu diberi nama Immanuel. Tiba-tiba ini konon katanya yang datang kepada Maria mengatakan namanya Yesus. Diganti. Kau sendiri yang mengaku itu iblis. Nah, kutanya, mana bukti malaikat Jibril adalah iblis? Ya, jangan kau menghina malaikat Jibril di depanku, ya. Sabar lu. Islam Kristen. Islam dari tadi ini dia nih. Dia yang suruh mendebat Edis tadi. Iya. Apa yang mau disampaikan? Sebelum saya turunkan. Enggak. Kayaknya masih emosi gitu loh, no. Edis itu, Mbak. Gimana? Ngapain ditengok? Ya ngapain ditengok? Ngapain ditonton? Iya. Yang nyuruh Anda tonton siapa? Selalu lewat dari Belanda. Bisa kan diblok kan? Kenapa dibiarkan? Bisa diblok kan? Anda yang sedang nonton kok. Lucu kalian ini ya. Kalian yang ngambil penyakit, kalian pula yang ngadu sama saya. Jangan penyakit kalian saya yang beresin. Kalian yang nonton, kalian tersakiti itu saya yang beresin gitu.
Saya ini bukan senjata kalian untuk kalian pakai seenak-enak kalian, bukan. Saya mewakili diri saya sendiri. Tugas saya adalah menginjili alam semesta dan menampar bolak-balik oten-oten gak tahu diri. Tugas saya itu. Bukan disuruh-suruh sama kalian buat kesana kesini. Kalian yang sakit hati lihat penghujat agama Islam kok. Saya yang harus menyembuhkan kalian. Yang nyuruh kalian nonton siapa? Udah tahu dia penghujat agama, kalian tonton juga. Gak bisa kalian nonton di tempat-tempat orang Islam. Lucu kalian ini. Jadi gini, biar kasih paham buat teman-teman ya, yang di bawah. Kenapa kami nggak mau ke Komal Edis? Follower kami kan banyak juga. Seandainya kami ke Komal Edis, ya, nah penonton kami ikut juga ke sana. Nah ketika saya di-kick, penonton saya tinggal. Kalau sempat murtad penonton saya, tanggung jawab saya, bos. Nah itu ya, kalau kalian menonton di sana, kalian kalian menonton di sana meramaikan Komal Edis dan ada murtad gara-gara di sana, itu gara-gara kalian meramaikan. Tinggalkan. Lagian apa yang mau didiskusikan sama Edis? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, penyaliban karya iblis. Tanggung jawab kami nanti ketika penonton kami tinggal di sana, menonton Tuhan kami dihujat, Nabi kami dihujat, makin tambah sakit hati kalian. Ngapain kalian ramaikan komal-komal mereka? Ngapain kalian rame-ramekan Komal si Edis TV? Yang penakut itu Edis TV, kenapa harus kabur ke luar negeri? Kan anak Tuhan. Kenapa kalian kabur ke semuanya? Apologet Kristen, Sepakatul kabur, Edis kabur. Itu yang penakut. Itu yang anak Tuhan penakut. Kalau berani datang, tatap muka pun kami layani. Tapi kan udah sepakat bahwa pendeta-pendeta Kristen pun mengatakan Edis itu penghujat, bukan pendebat. Rudi Yohanes mengatakan Edis itu penghujat, bukan pendebat. 3 orang pintar di Kristen ya, yang bergelar doktor Esra Soro, MYM dan Deki Ngadas menyatakan Edis itu penghujat, penyesat, mengatakan karya penyaliban karya iblis, mengatakan Yesus punya Tuhan. Apa yang kami mau debatkan dengan Edis TV? Hah? Ngapain kami bodoh-bodoh berhadapan dengan orang bodoh? Bagus kami di sini bersama saudari kami, walaupun tidak ada yang mualaf, paling tidak ada yang murtad, membentengi orang masuk Kristen, membuka bahwa Kristen kayak gini ajarannya. Bagus kami bongkar isi bibir kalian, ajaran kalian. Natalan nanti tanggal 25 Desember itu yang kalian rayakan Dewa Mitra. Begitu. Aku lagi kalem ini, sopan aku. Naik aja kalian. Tapi jangan lupa loh, Tante Mika jangan lupa. Ya. Edis sedang menggalang donasi untuk membeli rumah di Amerika, tempat kumpul kebonya dengan Nani Ekowati. Jangan lupa itu nih. Lani. Jangan lupa. Lani Ekowati alias Sopi Katul, alias betul Bakatul mental-mentul gitu kan. Kata Rudi Yohanes. Jangan lupa itu. Sudah mengumpulkan uang 3 miliar ya kan dari oten-oten botol yang di Kanoha, mau aja kan membela Edis mantan tukang tambal ban. Nah itu lanjut Tante Mika. Ya gitu ya teman-teman ya, bahkan kehadiran Edis bermanfaat membantu kami. Gara-gara Edis Kristen sama Kristen berantem loh kemarin. Bom berantem dengan si Edis, Sophie Katul berantem dengan si Rudi Yohanes. Edis ini bukan pemersatu. Ketika dia berdiskusi dengan Bom, ditinggalnya Bom dengan termenung-menung. Harusnya makanya ngamuk Bom. Edis, nggak ada otak kok Edis, kenapa kok kayak gini? Udah malam. Jadi teman-teman Ya. yang Muslim perhatikan ya, saya ini bukan orang yang seperti yang kalian inginkan. Saya menjadi diri saya sendiri. Saya akan berperang ketika lampu hijaunya sudah ada, karena saya punya dalilnya.
dan saya akan menjadi pengajar ketika memang saya sedang dalam keadaan berdakwah. Tidak ada kepada para penghujat itu saya berdakwah itu sia-sia, tidak mungkin ya. Kepada penghujat kafir harbi adalah orang yang berhak untuk saya ludahi secara argumentasi. Maka cara menelanjangi mereka adalah dengan mengembalikan tuduhannya ya. Kita menggunakan data. Maka yang saya katakan tadi, bukan saya yang bilang bahwa yang datang kepada Maria itu adalah iblis, tapi dia sendiri yang mengatakan. Kata dia, yang berani-beraninya merubah firman Tuhan adalah iblis. Saya sudah tunjukkan bahwa yang datang kepada Maria merubah firman Tuhan. Anak itu harusnya diberi nama Immanuel, tapi faktanya dikasih nama Yesus. Ini perubahan nama yang adalah perubahan nama Tuhan. Yang kedua, yang datang ke Pulau Patmos itu terindikasi setan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan hati-hati kepada Mesias palsu yang datang menyamar menggunakan nama dia. Karena Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, karena memang dia manusia, mati sebagai manusia menurut doktrin Kristen, naik ke surga sebagai manusia, dan turun kedua kali sebagai manusia. Tidak pernah satupun Yesus mengatakan dia datang sebagai roh. Yang datang bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos itu mengaku Alfa Omega. Sementara Yesus orangnya sangat rendah hati mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, inilah bukti saya bisa menunjukkan indikator yang datang kepada Paulus iblis, karena gara-gara Paulus bertemu orang ini, Paulus membatalkan hukum Tuhan. Dan yang datang kepada Yusuf itu juga adalah iblis karena merubah firman Tuhan. Yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos itu adalah setan. Karena apa? Karena dia mengaku punya kuasa Alfa dan Omega. Berbeda dengan Yesus yang asli. Nah, ini bukan karena kebencian, tapi karena data. Dan ini juga kalian sendiri yang memvalidasinya ya. Nah, saya punya datanya. Memang ini bertentangan dengan gereja mainstream, tapi saya lakukan ini karena kalian yang lebih dahulu memfitnah malaikat kesayanganku, malaikat Jibril sebagai iblis. Aku tampar kalian bolak-balik dengan kitab kalian, bukan dengan kebencian. Seperti itu ya. Siapa ini? Berani nggak naikkan gua? Apa nih? Ragil, berani nggak naikkan gua? Emang siapa kok? Naik ke sini. Nih saya panggil, saya undang sini nih. Siapa saya? Saya lebih hebat daripada pendeta kalian. Saya lebih jujur daripada pendeta kalian. Sudah saya jambak Ragil. Silakan naik Ragil. Ya, kalian ke sini bukan menjadi bos kami. Kalian di sini ikut aturan kami. Awam bertanya saja. Kalau berilmu silakan tunjukkan ilmunya apa. Ya. Menurut kamu aja bukan. Aku bukan menurutku hebat. Aku hebat justru menurut orang yang lebih hebat daripada aku. Ya, memangnya kami Kristen yang mengaku-ngaku anak Tuhan dari dirinya sendiri. Dan buktinya kalian bisa nggak membantah aku? Coba buktikan kalian bisa bantahku. Aku katakan yang merubah firman adalah iblis. Maka yang datang kepada Yusuf dan Maria adalah iblis karena merubah nubuatan. Harusnya namanya Immanuel tapi diganti menjadi Yesus. Silakan kalian bantah itu. Kalau nggak bisa bantah berarti aku benar. Gitu. Selamat malam. Angel, diskusi aja baik-baik. Jangan ngomong kasar, kalau nggak peludain kau. Selamat malam. Malam. Ya, sama malam. Silakan. Pertanyaan pertama. Kira-kira enak mana, Tuhan berbentuk manusia atau Tuhan yang berbentuk angan-angan? Enak mana? Kalau untuk ditombak, ditendang, dipijak, memang enak Tuhan yang berbentuk manusia karena nampak enak orangnya dijambak. Enggak, aku ini jujur ya. Kalau kau tanya enak mana, apalagi kalau seandainya untuk diapa-apain ya, dijilatin sama perempuan-perempuan sundal tuh. Mungkin perempuan sundal suka. Sabar, kau kan tanya, masa aku nggak boleh jawab sih? Kalau kau tanya sama pesundal, pesundal, mana lebih enak? Yang berbentuk atau tidak? Yang berburung atau yang tidak? Pasti mereka pilih yang berbentuk orang ada burungnya. Biar aku lagi jawab, kau kan tanya sama aku mana yang lebih enak? Aku akui. Kalau kau bertanya sama aku sebagai perempuan, tentu lebih enak laki-laki berburung. Iya, memang ku akui. Enaknya diapain? Nah, ini kita bahas enaknya dulu. Kalau bagi Hansip Romawi memang lebih enak menginjak kepala orang yang ada rambutnya dan kepalanya daripada yang tidak nampak, karena nggak bisa diinjak. Kalau menurut pesundal lebih enak menyepong, sorry nih ya, burung dari laki-laki yang ada daripada yang tidak punya nampak. Mana?
Aku lagi menjawab ini. Enak mana menyembah Tuhan berbentuk Oh, kalau manusia enak atau Tuhan menyembah, berbentuk kodok? lebih enak menyembah yang tidak Atau ada berbentuk bentuk sama sekali. angan-angan? Diam dulu, aku lagi. Berarti aku tanya, Bapak bentuknya kayak mana? Ya enak mana, makanya enak mana Tuhannya udah. Ya makanya aku bilang, Bapak bentuknya kayak mana? Makanya kau kalau mau nyerang Islam itu pastikan agama kau nggak ada cacatnya. Kau bilang Allah itu angan-angan. Memang Bapak ada bentuknya, Pak. Tuhan Anak bentuknya orang, Tuhan Roh Kudus bentuknya merpati. Tuhan Bapak bentuknya kayak mana? Kalau aku sih milih Tuhan berbentuk udah wujudnya kayak gitu. Aku nggak peduli kau memilih Tuhan berkontol juga nggak peduli. Aku yang kutanya itu adalah aku lagi nanya sama kau. Ku tanya sama kau sekali lagi nih, Bapak itu bentuknya kayak mana? Allah. Tapi yang mana? Bapak berbulu nggak? Gini loh bro, kalau kau memilih Tuhan berbulu, Tuhan beranus, Tuhan berburung itu nggak masalah kan, nggak ada urusannya sama aku. Yang kutanya, ada wujudnya. kalau untuk laki-laki pecinta dubur kayak kau, memang lebih enak Tuhan berdubur biar bisa dicolok. Tapi kalau bagi aku, lebih nikmat menyembah kepada Tuhan yang tidak bergender karena aku merasa dihargai gitu. Aduh, nih. Aku nih, diam dulu nih. Udah, Angel, aku jawab ya. Abis itu aku bertanya ya. Ya. Kalian kalau memilih Tuhan berkuntul nggak apa-apa kok, serius. Oke, kau bertanya apa? Enak mana Tuhan itu? Ya enak Tuhan berkuntul lah menurutmu, ya udah, menurutmu enak Tuhan berkuntul, udah. Enak, emang Tuhan kau makan longor. Iya enak lah, enak Tuhan yang beranus lah, ya udah, enak Tuhan berburung. Ya, udah. Aku nanya lagi, udah aku jawab, udah dijawab nih Rifa. Sekarang aku nanya boleh? Kalau kau nggak jawab, aku turunkan. Ganteng Yesus. Iya, udah dijawab, udah dikatakan ini enak Tuhan yang berkontol. Udah, aku sekarang bertanya mamu, mana yang lebih bagus? Mika, tunggu Mika. Ya kata pesundal. Menurut pesundal lebih enak punya Tuhan yang berburung. Menurut pesundal, kalau aku kan bukan pesundal, maka lebih enak menyembah Tuhan yang tidak bergender, Tuhan yang tidak nampak. Kenapa? Karena aku merasa dihargai. Kalau Tuhan berbentuk laki-laki berarti aku nggak dihargai, karena kok Tuhan hanya berbentuk laki aja kan gitu. Nah, aku nanya gantian boleh? Mana yang lebih baik Tuhan yang udah gantian takut ditanyain. Aku bertanya amamu, mana yang lebih baik Tuhan yang tidak pernah keluar dari Meki atau Tuhan yang keluar dari Meki? Jawab. Keluar dari Meki. Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang keluar dari Meki atau tidak keluar dari Meki? Jawab. Keluar dari selangkangan. Ya udah jawab. Oke, nggak bisa jawab. Aku ganti pertanyaanku. Mana yang lebih baik Tuhan yang tidak pernah mati atau Tuhan yang pernah mati? Ya nggak apa-apa, tapi kan hidup lagi dia dari ketiga. Ya, mana yang lebih baik? Kutanya. Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali atau Tuhan yang pernah mati? Oke, ya enak ya, pernah mati nggak masalah, tapi kan hidup lagi. Oke. Mana yang lebih baik Tuhan yang pernah mencuri atau tidak pernah mencuri? Keledai. Yang tidak pernah mencuri, siapa yang bilang mana? Yesus ngambil keledai. Sekarang enak mana aku tanya? Jawab. Mana yang lebih bagus Tuhan yang pernah ditombak atau tidak ditombak? Mana yang lebih bagus Tuhan yang pernah digantung atau yang tidak digantung? Mana yang lebih bagus Tuhan yang pernah jadi bayi atau Tuhan tidak pernah jadi bayi? Mana yang lebih bagus Tuhan yang diinjak-injak ke batang lehernya atau tidak sama sekali? Mana yang lebih baik? Jawab. Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang pernah ditempeleng ciptaannya atau tidak pernah ditempeleng ciptaannya? Jawab. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik Tuhan yang berak jongkok atau yang tidak berak sama sekali? Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang makan pernah yang tidak makan atau yang makan tidak cuci tangan? Jawab. Nih aku tunjukkan ayatnya. Ada Tuhan makan tidak pakai cuci tangan. Sabar. Nih, mana yang lebih baik? Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang tidak perlu lapar atau Tuhan yang makan tapi tidak cuci tangan? Jawab. Tuhannya kan Jawab. baik. Jawab. Mana yang lebih baik? Jawab.
Mana yang lebih baik, Tuhan yang tidak butuh makan atau yang butuh makan tapi makan tidak cuci tangan? Jawab. 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 Mana? Mana yang lebih baik? Tuhan yang cengeng atau tidak Tuhan tidak cengeng? Jawab. Mana yang lebih baik? Tuhan yang cengeng atau tidak cengeng? Jawab. Ada ayatnya. Jawab. Mana yang lebih baik? Tuhan yang atau Tuhan yang tidak pernah nangis? Jawab. Mana yang lebih bagus? Tuhan yang pernah cengeng atau yang tidak? Jawab. Mana yang kau pilih? Tuhan yang nangis atau tidak sama sekali? Jawab. Kamu ini Tuhan bentuknya apa sih? Jawab. Nggak bisa jawab. Udah itu tadi satu pun pertanyaanku lah ada yang kau jawab. Tuhan berbentuk apa? Mana yang kau pilih? Tuhan yang makan tapi tidak cuci tangan daripada Tuhan yang tidak lapar? Nah, mana? Jawab. Atau mana yang kau pilih? Tuhan yang tidak pernah nangis atau Tuhan yang pernah menangis? Gitu loh. Tidak ada Jawab. bagus. Jawab. Kabur. Tambahin Kabur. lagi. Tante Mika. Ya bang. Harusnya tambahin lagi. Mana yang lebih baik? Tuhan yang cukur bulu kaki atau yang nggak cukur bulu kaki gitu? Kalau masalah baik-baik kan lebih baik Tuhan kami. Tuhan udah 3 tapi cengeng. Tuhan kami 1 nggak pernah nangis. Tuhan kami 1 tidak pernah disiksa. Tuhan kalian 3, 1 dikeroyok. Tuhan kalian 3 kayak boy band tapi dikeroyok. Tuhan kami 1 nggak pernah nangis, nggak pernah cengeng, nggak betul lapar. Mana yang perlu kalian? Tuhan yang menciptakan atau Tuhan yang diciptakan? Kalah kalian kalau Tuhan dengan kami, adu-adu Tuhan. Gaya aja Tuhan banyak tapi jawab 1 pun nggak bisa. Tanya sama Tuhan kalian itu. Belajar sama Tuhan kalian yang 3 itu. Ini orang bini 3, kalian Tuhan yang 3. Kami Tuhan 1, bini 3. Kalian bini 1, Tuhan 3. Terbalik. Ayo, jawab. Nangis, main ceret. Ngadu sama pendeta. Besok nggak mau ke gereja, trauma. Tahu tuannya, nangis, cengeng, tuannya, cengeng. Salah kalian kalau mau menghujat. Kalau mau ngadu-adu, salah kalian. Tuhan nggak makan, nggak cuci tangan. Tuhan nggak pernah cebok. Kabur kalian satu-satu. Baik-baik diskusi tanya jawab, selesai perkara. Begitu. Tuhan. Apa bangganya Tuhan cengeng? Baby. Mana yang kalian pilih? Tuhan yang cukur bulu atau Tuhan yang tidak cukur bulu? Mana yang kalian pilih? Tuhan yang naik keledai ditolongin atau Tuhan yang tidak perlu pertolongan? Mana yang kalian pilih? Tuhan yang dijemur kayak ikan asin atau tidak sama sekali? Jangan, nggak ada bisa kalian jawab. Nangis main seret kalian di sini. Tuhan kok manusia? Tuhan itu ketika ke bumi harusnya menunjukkan kemahakuasaannya, bukan lemah, bukan cengeng, bukan manut aja di bawah iblis, bukan manut aja mau disiksa sama ciptaannya. Tuhan menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tuhan mencipta manusia untuk memukul Tuhan. Tuhan mencipta manusia untuk netein Tuhan. Tuhan menciptakan manusia agar Tuhan disuapin oleh manusia. Tuhan menciptakan manusia agar Tuhan Tuhan udah bisa jalan. Tuhan udah bisa miring ke kanan. Ya Allah, Tuhan udah bisa miring ke kanan. Ya Allah. Mana yang kalian pilih? Coba kalian tak bayangkan, Tuhan kalian digigit nyamuk, di dalam nyamuk itu ada darah Tuhan tuh. Itu nyamuk jadi Tuhan apa bukan?
bayangkan Tuhan kalian waktu remaja, waktu kecil, giginya ganti, gigi seri. Tuhan kalian sempat ompong. Bayangkan gigi depannya nggak ada, ompong Tuhan kalian. Hah? Coba kalian pikir di sana, Tuhan kalian duduk di depan pintu melamun seorang diri, kawannya lagi sibuk. Tuhan kalian tidur di kasur, ada yang berdiri salah satu, tangan kanannya masuk ke dalam celana. Coba kalian pikirkan ketika Tuhan kalian kesandung batu, kejedot pintu, kejedot jendela, Tuhan kalian mimpi basah. Hah? Coba kalian pikirkan, Samson aja, Samson rambutnya nggak bisa dipotong. Bukan, Samson itu bukan Tuhan, rambutnya nggak bisa dipotong. Si Pitung, Samson tidak bisa dipotong rambutnya. Ini ada Tuhan, nonotnya bisa dipotong. Yang motong manusia lagi. Di mana kehebatan Tuhan, kulitnya bisa dipotong sama manusia? Coba jawab. Sembuhnya lama lagi. Ngangkang jalannya, pakai sarung. Tambah lagi Tante Mika, jangan lupa tambah lagi Tante Mika. Mana yang lebih baik, Tuhan sekolah apa Tuhan yang nggak sekolah gitu? Tuhan sekolah, tapi tulisannya merah semua. Tulisannya merah semua. Kalau kita sekolah, kalau rapor kita merah, kita bodoh. Ini Tuhan tulisannya merah semua, berarti? Nah, jawab aja ya. Sementara Paulus katanya dosen, Tuhan sekolah. Nah, kalian mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Tuhan kalian sebelum sekolah nggak bisa baca, berarti Tuhan kalian sempat buta huruf. Gitu diskusi. Bayangkan orang ya, Nabi Muhammad peninggalan sejarahnya pedang. Nabi Muhammad peninggalan sejarahnya ada, ya kan? Yesus peninggalan sejarahnya popok. Kalian tengok di TikTok sekarang popok Yesus itu ada itu di museum mana itu, Yerusalem tadi mana itu? Popok Tuhan yang ditinggalin. Pokoknya semangat ya, semangat menuhankan manusia. Semangatlah buat kalian. Ya, sabar. Memang ya terguncang, memang ya pedih, kenyataan itu pedih. Inilah bukti ketika Tuhan jadi manusia. Pertama, tidak adil. Kalau Tuhan jadi matahari, maka irilah bulan. Kalau Tuhan jadi gunung, maka irilah laut. Kalau Tuhan jadi manusia, maka irilah hewan. Supaya hewan tidak iri, ambil namanya domba. Tapi nggak mau jadi domba. Kalian ngaku anak domba, tapi yang kalian pelihara anjing sama babi. Yang melihara domba kami, jangan-jangan kami piara hoten. Kami korbankan lagi tiap tahun. Oh, kami anak domba. Yang dipelihara anjing sama babi. Besok ganti pelihara domba. Ya. Besok supaya nggak cakar-cakaran perjanjian lama sama perjanjian baru, suruh janjian lagi biar kompak. Kalian bayangkan, Tuhan di perjanjian lama itu kejam. Tuhan di perjanjian lama itu sadis. Tuhan di perjanjian lama itu bengis. Tiba-tiba Tuhan di perjanjian baru jadi manusia, lembutnya minta ampun. Penakutnya minta ampun. Cengeningnya minta ampun. Cuma Bibel kalian, satu buku, dua agama, tiga Tuhan. Satu buku, dua agama, empat Tuhan lagi. Agama Yahudi di dalam yang punya, agama Kristen Tuhannya empat, Bapa, Putra, Bapa, Putra, Roh Kudus, sambah empat Tuhan kalian di sana. Satu kitab suci, dua agama, empat Tuhan. Ini bahaya. Makanya belajar ya. Belajar kalian. Oh, naik, bertanya aja baik-baik. Jangan ini, kalau menghujat kalian parah. Aku naikkan kau lagi. Dah, Angel. Bagus kau tanya baik-baik, nanti bubuk kau bikin. Apa?
Ya udah aku mau. Halo Bandung, ibu kota Periangan, Tuhan tangan buntung, di sisa umat gerangan. Udah lanjut, apa kau mau nanya apa? Saya mau tanya, malaikat tuh sekarang ada di mana sih aslinya tinggalnya malaikat Jibril tuh? Nggak tahu, aku belum pernah nengok rumahnya. Udah. Aku tanya sama kau lagi, gantian. Bapak dan Yesus tinggal di mana? Sebenarnya di mana sih tempatnya? Bapak dan Yesus tinggal di mana sekarang? Jawab. Di surga dong, harus yakin. Terus Oke, yang menciptakan surga siapa? Yang menciptakan surga siapa? Tuhan Yesus, Bapa di dalam. Nah, oke. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Tuhan Yesus tinggal? Di surga. Kan ku bilang sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Yes, pokoknya di surga itu terus abadi. Kan belum diciptakan, aku nanya longor. Tante Mika, saya mau tanya. Aku tanya jawab. Kan kau bilang Bapak dan Yesus tinggal di surga. Yang ciptakan surga adalah Yesus. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Jawab. Di surga. Kan ku tanya sebelum diciptakan, kan surganya belum ada. Kok bisa tinggal di surga? Emang surga kalian banyak? Tante Mika, saya mau tanya. Jawab. Jawab dulu. Jawab. Nggak mau aku. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Mau jawab sih gimana? Malaikat Jibril itu ada di surga. Udah aku jawab. Aku nggak tahu. Nah, aku tanya. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Saya itu mau tanya, saya tuh jadi ragu gitu. Mancere. Kan sebenarnya ada di di bawah nggak bisa jawab. Kasihan ya. Makanya jangan asal ngomong, belajar Bible kau. Ku tanyakan di mana Bapak dan Yesus tinggal sebelum surga diciptakan. Di surga. Gimana sih? Kok pertanyaanmu, kok jawabanmu tuh ini nggak sesuai dengan peninggal. Longor. Greting nggak ada permintaanmu, nggak ada di sini permintaan. Kalau ada permintaan ku naikkan, nggak ada permintaanmu sedikit pun di sini. Ya, nah aku naikkan satu-satu. Kopi rokap. Kopi rokap. Kopi rokap. Nah, izin turun ya bang, mau Islam mau Kristen. Naik bertanya baik-baik, nggak ada permintaanmu di sini, greeting ya. Naikkan kalian satu kampung, kalian kuladen di sini. Bawa gereja kalian sama gereja kalian ku bawa sini, suruh gereja kalian bertanya sama aku. Gereja, tukang parkirnya, WC-nya bawa ke sini semuanya, suruh bertanya sama aku sini. Ku jawab semua, nggak ada yang Sarip Borselo. Sarip. Oke, aku bertanya sekali ya, kalau kalian nggak jawab aku turunkan. Kalau nggak sanggup kalian bertanya, gereja kalian, babi kalian, anjing kalian bawa ke sini. Ku jawab pertanyaannya semua. Menseret kalian gua. Raja Tebo. Raja. Wah, diklakson aku. Lain bunyi klaksonnya, tronton klaksonnya. Nah, ini lagi. Nih, mau digiling halus atau digiling kasar? Nabi. Halo, Marco. Mau digiling halus atau digiling kasar? Jawab. Aku mau bertanya ke kau, boleh nggak? Ya, silakan. Kalau berhubungan badan di Islam, terus sebelum menikah itu disebut berzina ya? Ya. Berzina ya. Oke. Gimana Nah, aku gantian. Sebentar dulu kan. Udah satu pertanyaan satu orang. Takut. Enggak, gantian. Takut sama saya kan? Kan udah ku jawab. Karena kau udah pernah menceritakan saya kan? Takut. Paulus saja kemarin ku mute di sini, apalagi kau. Udah pernah menceritakan. Udah, jangan gagap. Udah. Ayo, mau. Udah. Boleh aku bertanya, udah gantian? Aku ya oke. Gantian dong. Ya kan? Yesus saja kemarin ke sini ku kick, apalagi kalian.
Paulus saja ku kick, ku bisu-bisu kan Paulus lagi sini. Kalian mau bertanya, naik aja bertanya baik-baik ya. Udah aku jawab tuh gantian. Satu kali bertanya, gantian satu kali bertanya. Biar adil. Jam udah 11:30 di sini, perut udah lapar, rokok habis, mata udah ngantuk. Satu pun nggak ada ilmunya, satu orang pun nggak ada ilmu. Botol kalian. Hah? Nih, kopi rokap kok minta lagi nih, ya Allah. Ya. Jangan terguncang. Bagi kalian yang mau naik ke sini, siapkan tabung gas 3 kg, kasih selang, cucukkan ke hidung biar nggak pernapasan, sesak napas di sini. Tensi darah dia diatur dulu. Kemarin pendeta naik ke sini jadi jemaat awam. Ada kemarin pendeta naik ke Komal ini, turun-turun di sini jadi jemaat awam, nggak mau dia jadi pendeta lagi. Ampun aku katanya. Parah, nggak sanggup aku katanya. Macet katanya. Kemarin aku baru buka live sebentar, ditelepon aku sama pendeta. Tante, ya Pak Pendeta, kamu buka live lagi ya? Iya. Kenapa Pak Pendeta? Udah roboh gereja 2 katanya. Baru buka live ditelepon sama pendeta roboh gereja 2. Sempat 1 jam aku buka Komal. Hilang gereja di Indonesia. Gak ada bikin gereja aja kerjaan kalian nanti. Ya Allah. Ini minta permintaan lagi nih. Ini telah dimatikan. Aduh. Siap-siap kita rungkat teman-teman ya. Ya pokoknya gini teman-teman ya. Kita tetap istiqomah. Kita tetap sama-sama mendukung. Paling tidak ada pun yang masuk Islam, tapi paling tidak ada yang keluar dari Islam. Kita saling mensupport, saling mendukung bahwa alhamdulillah apologet yang dilakukan oleh Bang Zuma, Unirifa, Bang Yonatan Andar ternyata ada hasil manfaatnya. Beberapa orang Kristen sudah tidak mau lagi memakai kata Allah. Beberapa orang Kristen sudah tidak mau lagi memakai kata Rasulullah. Mereka kembali kepada kepada jati diri mereka sendiri. Mikana, Pastor Tom, banyak teman-teman yang lain. Alhamdulillah, ini menunjukkan ada hasil dari perapologetan ini, dari debat lintas agama ini, bahkan diberikan oleh Allah, yaitu bonus ketika kita bersama-sama melihat orang mualaf. Bahkan aku beberapa bulan, dalam 1 bulan ini, 1 keluarga mualaf, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Karena Allah tahu kita berjuang, maka Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan kita. Tetapi ketika Kristen membuka Komal diskusi lintas agama, apa yang diberikan oleh Tuhan mereka? Yaitu saling cakar-cakaran, saling bongkar aib, saling bongkar ini. Ada yang ketahuan HIV, ada yang ketahuan guguran kandungan, ada yang ketahuan suntik botok, ada yang ketahuan di apartemen main berdua, ada yang ketahuan hamilin anak orang. Apa ini? Kalau ajaran benar, gini ya teman-teman ya, mereka aja yang melakukan penginjilan, membacakan Bible tiap hari, kelakuannya bejatnya minta ampun. Apalagi yang ke gereja cuma 1 kali seminggu. Apalagi yang ke gereja cuma Natalan, bejatnya berapa kali berlapis-lapis. Berapa lapis bejatnya? Ratusan. Gitu. Ya. Nih, aku naik. Ini kopi rokap. Kopi rokap. Ya. Islam Kristen. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau disampaikan, Bang? Abang Muslim. Abang Muslim. Yes, of course. Abang Tante. Apa? Mau dipertanyakan atau aku bertanya? Muslim, Bang. Oh my God! You not understand speak Indonesian? Oh, maaf Bang, salah room
Ini si Marty di sini yang minum kencing hewan ya bang? Oh iya, daripada kalian minum kencing babi, kencing anjing. Daripada kalian menyembah, iya, daripada menyembah manusia terkutuk di kayu salib, ya, nabinya apa rasulnya rasul palsu, ya. Ngapain kami menyembah Tuhan yang terkutuk, mati terkutuk di kayu salib? Ih, malu kali kami. Coba kalian pikir, ya. Di dalam lubang hidung umat Islam ada iblis. Di dalam lubang hidung orang Kristen ada Tuhan. Kenapa Tuhan mereka banyak nempel di dinding? Karena ketika ngupil, nempel ke dinding. Gara-gara itu banyak Tuhan kalian nempel di dinding. Ya, tengok orang yang biasanya ngupil, nempelin di dinding. Ngupil, tempelin di dinding. Tahu-tahu kok udah ada Tuhan aja. Kok udah ada patung Tuhan aja. Hah? Bahkan kalian taruh lagi patung Tuhan kalian di dalam kamar. Kalau kalian main sambil nungging, pantat kalian arahnya ke Tuhan. Gak kebayang sama kalian. Tuhan kalian nutup mata nggak bisa, tangannya terikat. Segede gaban lagi di dalam kamar kalian taruh patung Tuhan. Kalian main sama bini kalian, nungging, pantat kalian hitam, ngarahnya ke Tuhan. Nggak sadar, Tuhan kalian nengok pantat. Bahaya. Ya, itu bahaya. Aduh, ini pantatnya diarahkan pula ke aku, mau nutup mata, tanganku kena ikat. Apa salah tengok pantat yang hitam terus, Kalian teriak-teriak, oh my god. Aduh, dipanggil-panggil pula aku. Oh yes, oh my god, oh no, oh yes. Apa aku diikat kau panggil-panggil? Lepaskan tanganku dulu biar ikut aku, katanya. Dipanggil-panggilnya aku dia main, katanya. Tapi aku diikatnya, digantungnya di sini. Turunkan aku biar ikut. Itu jajanya Tuhannya. Ya Allah ya Rabbi, kayak gitu kali tersiksa Tuhan kalian. Datang ular beludak naik. Ya, halo Rasmi, jangan menghujat Rasmi. Kalau menghujat bahaya, kena mental nanti. Ya Rasmi, Kau menghujat dari tadi. Ya, ayo mau diskusi atau gimana? Ya, diskusi. Oke. Tadi udah aku tanyakan kepada orang Kristen, Bapa dan Yesus tinggal di mana sekarang? Siapa? Bapa dan Yusuf. Iya, Bapa dan Yesus, Bapa dan Yusuf. Bapa dan Yesus sekarang di surga. Yang menciptakan surga siapa? Bapa dan Yesus. Nah, sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Di surga yang diciptakan itu kan langit, bumi, dan manusia. Bukan ada diciptakan Aku surga. tanya, Bapa dan Yesus kan tinggal di surga sekarang katamu. Yang menciptakan surga adalah Bapa dan Yesus. Nah, sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Ya di surga. Kan belum diciptakan Yang surganya. diciptakan itu bentar, enggak. Yang diciptakan itu langit, bumi, dan manusia, bukan surga yang diciptakan. Oh, berarti surga udah ada semenjak Tuhan ada. Ya, sudah ada. Oke, berarti ada dua yang abadi, surga sama Tuhan. Iya. Yang berarti ada dua yang abadi. Yang abadi banyak, yang abadi. Enggak, yang abadi selain Tuhan apa aja? Surga itu tempat, kerajaan surga. Iya, tahu aku tempat, bukan halte. Ya, kan kamu bilang surga itu di mana Bapa dan Yesus tinggal, di surga. Yang menciptakan surga siapa? Bapa dan Yesus. Nah, sebelum surga itu diciptakan. Ini, bukan. Aku kira tadi kau tanya yang ciptakan langit bumi. Udah nggak ada kuping, aduh. Tidak ada di Alkitab penciptaan surga, tidak ada. Oh, berarti surga Kristen nggak ada. Penciptaan surga tidak ada. Artinya Bapa dan
Bapa dan Firman itu sudah di surga. Oke, pada mula penciptaan langit dan bumi, Roh Allah berlayang-layang di atas air. Apakah waktu itu surga ditinggalkan? Yang menciptakan langit dan bumi itu yang melayang-layang di atas air itu firman Allah. Iya. Pada mulanya penciptaan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang di atas air. Berfirmanlah Allah. Di sana ada Roh dan Allah dan Firman. Nah, ketika di bumi ketiga-tiganya, apakah surga kosong? Ada Allah Bapa di sana. Jadi ada 4 Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi, yang bekerja menciptakan itu Allah Putra ataupun Firman. Baca baik-baik. Baca lagi baik-baik Rasmi. Pada mulanya penciptaan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang di atas air. Berfirman Allah. Allah ada di sana, Firman ada di sana, Roh Allah juga ada di sana. Nah, kutanya, apakah surganya kosong waktu itu? Itu penjelasan antara surga dengan langit bumi itu bisa kamu buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jadi kalau penciptaan itu firman itu menjadikan segala sesuatu, itu baru penciptaan langit dan bumi. Jadi di kitab Taurat, di Kejadian itu belum diberitahukan di situ kalau ada Allah Bapa. Setelah Allah Putra. Bentar Rasmi ya. Enggak, kutunjukkan kau bohong. Ini kutunjukkan datanya ya. Kau bohong di sini, kau nipu. Ya, di sini jelas ya, ini pendapat seluruh orang Kristen ini ya. Kau kenapa kok hobi kalian bohong ya? Di sini jelas dikatakan surga itu diciptakan. Nih ya. Tidak ada ya, ayat ya itu ya surga ada. Kristen ini baca surga Kristen diyakini diciptakan. Menurut pandangan Kristen, Allah menciptakan langit dan bumi yang mencakup wilayah tempat tinggalnya, surga dan juga dunia yang terlihat dan tidak terlihat. Tidak Kolose ada surga di situ, tidak ada surga. Kau baca Kolose ini data loh. Tidak ada Kolose 1 nomor. Oke, di mana tertulis kalau tidak ada surga diciptakan? Oke, aku tanya ya. Berarti surga, mana yang duluan, surga atau Tuhan? Tidak ada ayat pemberitahuan tentang itu, jadi tidak pertanyaan. Mana yang duluan, surga atau Tuhan? Tidak ada pemberitahuan tentang itu, paham gak? Oh, berarti kalau tidak ada tidak boleh diimani, betul? Ya, tidak boleh diimani mana yang duluan surga, mana yang duluan. Enggak, kalau tidak ada tertulis, dengar dulu. Tadi kan kau bilang, ya. Kalau tidak ada tertulis maka tidak boleh diimani, betul? Dengarkan. Yang kita ketahui adalah tentang bumi karena kita masih tinggal diciptakan di bumi dan kita Aku udah tunjukkan data. Kita tidak mengetahui tentang surga, bagaimana surga diciptakan, itu tidak ada dicatat di Alkitab. Oh, berarti surga kau nggak ada? Nggak, berarti surga kau nggak ada dong? Surga ada, tetapi penciptaan surga tidak ada. Kenapa aku tidak ada? Sementara penciptaan terang aja ada, penciptaan langit aja ada. Kenapa penciptaan surga nggak ada? Itu langit dan bumi, bukan surga. Iya, kenapa penciptaan jadilah terang penciptaan? Mana yang penting? Mana yang mendengar dulu? Mana yang lebih penting?
bisa dilihat mata kita. Surga tidak bisa dilihat mata. Oke. Makanya karena Oke. tidak bisa kita lihat, makanya tidak ada di Alkitab. Oke. Apakah Roh Kudus Dikasih terlihat? tahu pun, Apakah Roh Kudus terlihat? bentar dulu, Apakah Roh Kudus dikasih tahu terlihat? pun, Apakah Roh dikasih Kudus tahu pun terlihat? tentang penciptaan surga, Apakah Roh tidak Kudus mengerti terlihat? Karena ya, Oke, karena tidak terlihat. Karena tidak terlihat. Oke. Udah diam. Aduh, kalian ini ngomong ngoceh aja. Katamu tadi surga tidak diciptakan karena tidak terlihat. Oke, Roh Kudus terlihat tidak? Roh Kudus tidak terlihat tidak? Roh Kudus terlihat tidak? Roh Kudus terlihat tidak? Hei, jembatan Roh Kudus. Siratal Mustaqim jelaskan. Nih, aku tunjukkan foto. Nih datanya aku tunjukkan. Kita pakai data, nggak pakai congor, ya. Nih aku pakai data, nggak pakai congor. Kalian pakai congor. Ke sini Kejang nggak bisa jawab, tantrum. Nih. Aduh, salah. Sorry, salah. Aduh. Salah buka data. Ya. Aduh, salah lagi. Salah. Kayak nggak usah buka data ya. Nggak usah buka data ya. Salah terus sih ya. Aduh, udahlah. Salah. Ya. Ya kau aja nggak menjawab. Kau aja sibuk ngoceh. Jawab pertanyaanku. Ya. Makanya kalian berarti surga kalian nggak ada. Karena penciptaannya nggak ada. Macam mana kalian? Oh, Tuhan Yesus menjanjikan surga buat kami. Ternyata nggak ada diciptakan. Berharap kalau ada di dalam Al-Quran remas-remas neneng, saya murtad sekarang. Kalau ada bapak anak perkosa bapak di dalam Al-Quran, saya lompat di Monas. Kalau ada nenen kering di Al-Quran, saya akan terjun dari Monas. Ngamuk kalian. Nggak tahu kalian baterai akalin 3 biji di muncungku ini nggak berhenti aku ngoceh. Rokok 2 bungkus beli. Nih nak penghujat semua ini penghujat minta naik semuanya. Salah masuk komal kalian. Ya. Dah. Aku naikkan lagi. Sret. Kena baptis online. Masih mau kok dibaptis online? Angel. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Oke. Nah, Tuhan berwujud atau Tuhan yang kosong? Kalau berwujud tapi tidak ada maha kuasanya buat apa? Lebih bagus tidak nampak tapi maha kuasa. Cie, keren jawaban gue. Mana yang kau pilih? Tuhan yang pernah nengok Meki atau tidak? Jawab. Mana yang kau pilih? Tuhan yang pernah nengok kelamin perempuan atau tidak? Jawab. Mana yang kau pilih? Tuhan yang pernah nengok jembut atau tidak? Jawab. Hei, jawab. Kalau itu aja kalian pandai, salah kabok, salah lawan kalian. Ini kapan meningkat makin tenang ini. Nanti makin pedih semua. Ya ini muncungku makin tinggi nadanya. Ya Allah. Salah Komal ini masuk sini bos. Ini si Amek minta naik apa lagi nih mau nyampaikan si Amek nih. Amek. Aku manggil abang apa kakak ini? Tante, kan nama aku Tante itu. Oh ya, Tante Mikana. Bang, aku pengen nih, aku lihat kita kan muslim banyak.
Edis yang dibantu bang. Edis kau tengok terlalu apa kali tuh. Edis mata pisau. Kau panggil Edis tuh ke sini, kau panggil Edis tuh ke sini. Tadi si mata pisau udah ke sini, dia bubuk dia di sini. Kalau kita di sana, ya penonton kita yang ke sana. Paham nggak kau dari tadi aku bilangin? Mutat nanti saudara kita gara-gara kau nanti macam mana? Mau kau? Ya enggak, cuman coba bang kasih lo aku coba. Aku udah pernah naik di Komal Edis, di kick aku. Oh iya, ya memang ya kalau Edis sudah kalah selalu nge-kick. Cuman yang Bukan kalah, dia tahu yang dinaikkannya itu yang awam-awam, yang berilmu nggak pernah dinaikkannya. paham bang, paham. Lagian apa buat apa diskusi sama dia? Dia menyatakan Yesus punya Tuhan. Apalagi mau diskusikan, kan tujuan kita mengatakan Yesus ini utusan, Yesus ini hamba, Yesus ini bukan Tuhan. Cuma kalau kau lihat ya bang, dia selalu menjelekkan Nabi Muhammad. Nah itu cuma coba. Ya Allah. Memang kelakuan kan memang dikatakan mereka itu didanai ke Amerika untuk menghujat. Mereka didanai ke Amerika sana oleh pendeta mereka, pendiri gereja di Amerika untuk menghujat Islam. Buat apa kita berdiskusi? Kita sudah tahu dia itu penghujat. Buat apa kita berdiskusi dengan orang kayak gitu, memberikan waktu? Oh gara-gara dia nanti kita berdiskusi, makin ramai komalnya. Udah mulai tinggal komalnya dulu sampai 20, 30, sekarang 6.000, 8.000. Buat apa kita ramekan? Bagus kalian nonton, komal-komal saudara kalian Islam. Ilmu kalian dapat, kebodohan Oten kalian tonton. Nggak perlu kalian suruh-suruh kami. Kalau nggak kau naik ke sana, belajar kau Islam naik kau ke sana. Belajar kau berapologetika di G3 naik kau ke sana. Seperti apa perasaan kau turun naikkan di sana? Hah? Dia kalau ketika Edis itu ditanyakan nggak mau, dia maunya bertanya. Aku satu aja aku bertanya sama Edis. Dia selalu menarasikan seperti ini. Kita menyembah Nabi Muhammad karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Itu perkataan dia. Kemarin dia mengatakan penyalipan kehendak iblis. Berarti Bapa dan Yesus Tuhannya iblis karena mengikuti kehendak iblis. Coba. Berani nggak dia jawab? Itu aja. Kalian naik ke sana, tanyakan itu satu itu aja. Kalau kami nggak mau dia naikkan. Sekali ditengoknya aku, oh mak Tante Mika ini bahaya ini gitu. Penontonnya di bawah bilang kayak gini, turunkan Tante Mika, turunkan Tante Mika. Sibuk penontonnya, terguncang penontonnya. Gereja aja roboh apalagi Edis. Aduh, jangan lebat lagi di sini nih. Dunia dalam apa nih? Dunia dalam celana atau dalam siapa nih? Dunia dalam sejarah. Dunia dalam sejarah. Dunia dalam sejarah. Bye bye ya. Aduh, di sini noise lagi nih, hujan lebat lagi di sini. Mudah-mudahan keluar petir 100. Oner. Oke, izin ku turunin ya. Nah, itu teman-teman ya. Kita di sini ya, lebih bagus kami memberitakan Bible mereka dengan kehancuran Bible mereka. Ya, dengan Bible mereka kontradiksi. Bagus ini yang kita tontonkan kepada saudara-saudari muslim kita. Gunanya apa? Biar kalian sampaikan kepada saudara kalian bahwa Kristen bukan agama. Kalian rekam, kalian bikinkan VT. Itu bagus. Ketika ada apologet Islam, Unirifa, Bang Yonatan, Bang Zuma, kalian rekam, bikinkan VT. Viralkan, FYP kan, mudah-mudahan FYP. Mana tahu dari VT kalian itu ada yang terbuka akal pikirannya, sahadat orang. Lebih bagus itu yang kalian pikirkan. Tap-tap layar, seser ulang,
share ke grup WA, grup keluarga, grup RT, grup RW. Mana tahu ada otennya tetangga kalian. Sahadat gara-gara kalian share. Hah? Sahadat ya, oh ini di share ini sama ini kemarin. Ternyata benar, Yesus bukan Tuhan, tidak ada pengakuan Yesus Tuhan. Yesus hanya utusan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika orang mengatakan Yesus Tuhan diusir, Matius 7 nomor 21, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Matius 7:21, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa pada hari akhir. Pada hari akhir banyak orang bermukjizat memakai namaku, mengusir setan memakai namaku. Hanyalah kalian sekaligus pembuat kejahatan. Jelas. Nah, ini kita kabarkan sesuai dengan Nabi Isa alaihissalam datang ke dunia nanti mematahkan salib. Berarti Yesus yang di dalam Bible dengan Nabi Isa alaihissalam apa tujuan ke bumi nanti datang sama. Tidak mengakui Kristen, mematahkan salib. Ini yang kita sampaikan. Ini yang kita bukakan buat teman-teman kita yang awam ilmu, yang misalnya udah tua cuma main TikTok atau main Facebook, nggak bisa belajar. Nah, ada Unirifa bertanya tentang keislaman, bertanya kepada Bunda Gembala Unirifa, Bang Yonatan. Apalagi kalau kalian mau mendengar bahasa Ibrani Yunaninya Bang Yonatan Andar. Hey ho hey dapat kalian pelajaran bahasa Ibrani, dapat kalian bahasa Yunani. Belum tidur Bang Yonatan Andar. Aku kira udah tidur. Itu enaknya ilmu dibukakan nama Bang Yonatan Andar. Al-Quran ayat ini At-Toha 14. Apa itu At-Toha 14? Inani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain disembah selain aku. Maka ya pokoknya diulangin aja Kolose 1 ayat 15-16 ya. Lalu Yesus segala sesuatu ada dan dijadikan, itu Kolose 1 ayat 15-16. Iya, tadi pertanyaanku belum dijawab, Bu Evita. Pertanyaanku tadi belum dijawab. Enggak. Gini, Bu Evita kan udah mau Iya, Yesus ini diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ini sebelum dibaptis atau setelah dibaptis? Nah itu. Gak usah rumit kali pertanyaannya, rumit. Sebelum dia turun ke dunia juga Yesus sudah diberi kuasa untuk menjadikan segala sesuatu. Baik di bumi maupun di sorga. Jadi dia udah diberi kuasa untuk menjadikan segala sesuatu. Karena itu kapan diberikan? Melalui firman Yesus. Sewaktu dia masih roh. Sewaktu dia masih roh. Ya. Sewaktu dia masih roh. Menjadikan segala sesuatu. Oke, itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Itu di Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Itu melalui Yesus segala sesuatu ada dan dijadikan. Jadi Yesus dipakai Allah untuk berfirman. Bayangkan betapa besar kuasa yang diberikan Bapa di sorga kepada Yesus, sehingga Yesus diberi kuasa untuk berfirman menjadikan segala sesuatu. Oke, jadi sebelum Yesus menjadi manusia, dia berupa roh, begitu? Yes. Jadi gini, Bu Evita udah lobet. Aku mau tanya, yang penting aku sepengertian dengan Bu Evita. Dengarkan Bu Evita. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu semua merujuk kepada Tuhan, yaitu namanya Tuhan Yesus. Benar atau tidak Ibu Evita? Salah. Benar nggak? Dia lagi salah katanya Bu Karyana, salah. Lagi nelpon. Enggak, ini udah bikin ya makanya. Salah katanya tadi Bu Evita bilang salah. Lobet. Aku pastikan aku sepengertian dengan dia. Tadi Bu Evita sebelum turun katanya salah. Enggak. Benar. Aku dengar salah. Mati meja. Mau Bu Evita tadi bilang salah. Besok kita panggil lagi dia. Tadi Bu Evita bilang salah, Bu Karyana. Nggak ada.
Nggak pernah dia bilang salah padaku. Dia nggak pernah bilang salah padaku. Tadi barusan sebelum dia turun. Nggak. Lah, tadi dia bilang gitu, katanya salah. Saya Mau dengar. salah mau nggak itulah yang benar. Tuh. Mati meja. Balsik. Oke, lanjut Bu Karyana ya, Bu Karyana. Jadi sebelum Yesus ini menjadi manusia, posisi Yesus ini ada di mana Bu Karyana? Di zona. Bersama Bapa di sorga. Bersama Bapa di sorga. Bapa itu Dia adalah- dalam bentuk apa? Yesus dalam bentuk apa di sorga Bu Karyana? Bapa bentuk roh, Yesus bentuk roh. Semua malaikat-malaikat Oke. seperti apa malaikat? Bayangkanlah seperti apa malaikat seperti itulah di sorga itu. Oke. Jadi Yesus ini dalam bentuk roh begitu. Ya. Jadi yang menjadi Jangan bilang Yesus bentuk roh. Bu Karyana Anak sendiri itu yang bilang. Sebelum Yesus. Iya, coba Bu Karyana simak pertanyaanku. Sebelum Yesus menjadi manusia, Yesus ini ada di mana? Tadi Bu Karyana bilang bersama Bapa. Akhirnya saya bertanya, kalau Yesus bersama Bapa, itu Yesus ini dalam bentuk apa dia? Ya, sama kayak malaikat-malaikat seperti itulah. Nah, dalam bentuk roh, betul kan? Nah, berarti kalau Yesus ini dalam bentuk roh, harusnya roh yang menjadi manusia, bukan firman yang menjadi manusia. Bukan. Bukan gitu. Firman itu sudah menjadi Yang menjadi manusia ini firman atau roh Bu Karyana? ngerti nggak gini? Ayo. Tapi ini jangan bilang sesuatu yang salah ya. Oh tidak, saya tidak pernah menyalahkan Bu Karyana. Ustadz Miftah, masuklah. Ustadz Miftah, masuk. Lanjut, Ustadz Miftah, lanjut. Nggak apa-apa. Lanjutnya nggak apa-apa. Santai aja. Soalnya saya juga sambil kerja, nggak apa-apa biar dapat poin. Ibarat gini. Anda kalau ngobrol sama Bu Karyana mah santai-santai aja. Mau masuk apa bebas kalau Bu Karyana. Bu Karyana ini orangnya nggak baperan teman-teman. Bu Karyana ini nggak baperan orangnya. Baik dia orangnya. Apa artinya, Bos? Apa artinya keluar dari Bapa? Saya keluar dari Bapa. Artinya apa itu coba? Nah, istilah sekarang apa itu? Yang teknologi sekarang. Bisa si Arnold sampai tiga apa? Maksudnya apa yang sekarang? enggak yang dikeluarkan itu yang di atas apa yang di bawah? Kan tadi keluar dari Bapa. Itu yang dikeluarkan yang di atas apa yang di bawah? Nah, ini nih benar nih cloning. Cloning, tapi bukan cloning ya. Bukan cloning ya. Nah. Nih ya, jangan bilang cloning, tapi itu seperti itulah keluar. Nah, itulah dirinya, dikatakanlah sebagai anak. Diberi kuasa. Ayolah kita mencipta. Betul. Bu, kan tadi bukan nanya gini. Apa yang disebut apa yang keluar dari Bapa kan gitu. Iya kan? Itu maksudnya yang keluar dari mana tuh? Yang keluar dari Jangan kamu tanya yang tidak. Kita ini bertanya secara yang gini ya Bu Karyana, kalau yang namanya keluar itu kan dari dalam keluar kan? Betul nggak? Iya, jangan kamu tanya gini, kukunya gimana? Kukunya sama nggak? Jangan gitu. Nggak boleh. Enggak, maksudnya tadi tujuan Bu Karyana nih tadi mengatakan apa sih yang keluar dari Bapa kan begitu. Salah nggak saya? Kan ada dalil. Aku keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa. Nah, maksudnya keluarnya itu keluar dari mana? Dalam bentuk apa gitu keluar? Ya. Anakku keluar dari aku melalui rahim. Melalui firman, anak keluar dari Bapa. Maksudnya Bapak punya ini melahirkan apa? Inilah kamu nggak mengerti, Miftah. Oke, ya udah silakan ya udah. Inilah emosi aku ini. Dengarkan ya. Iya. Coba gimana? Manusia. Gini, kan Ibunda Bu Karyana sendiri yang mengatakan keluar dari Bapa. Nah, keluar. Oke, gini. Miftah. Aku tanya kamu, ada di bumi ini sejak kita di dunia ini pemikiran manusia ada berapa macam orang lahir manusia?
lahir? Berapa macam orang lahir? Ya, manusia lahir dari kelahiran manusia ada berapa macam? Coba sebutkan. Ada yang lahir dua-duanya mandul, seperti Walah, Henok. nggak ngerti. Maksudnya, iya kan diciptakan. Dari perempuan. Nih, kalau Miftah, Iya. Miftah tahu ada berapa macam lahir, ya? Aku transfer besok 1 juta samamu. Oke, Coba, saya silakan. transfer ya. Saya aja yang menjawab. Tolong ditransfer. Jawab. Lahir dari seorang ibu. 2. Udah. Mana ada manusia yang satu. hidup seorang kambing? Salah, Anda salah. Oke, Coba. oke. Siapa? Aku transfer besok 1 juta. Berarti 500. Siapa ini Bu Karena? Saya atau siapa? Saya atau Makanya. siapa? Kalau saya bisa jawab ditransfer 1 juta, begitu? Tadi Miftah. Enggak. Oh, saya kira saya. Separuh, Bang. Kan tadi saya Makanya Miftah dan ajari ilmunya sama, Bang Inspirasi pasti bisa jawab. Oh, berarti saya kurang ya, berarti. Kurang Coba. dong. Iya, ada berapa macam coba? menurut Kita harus Bu akui Karya? Inspirasi itu hebat. Iya, iya. Tapi iya. masih tetap Kenapa, Ya, itulah. kenapa bukan yang nangis ya kalau memang hebat? ya dia tahu, pasti tahu dia menjawab itu. Enggak. Bang Kan Ajari yang nggak tahu. Oke, ini coba. Ya udah, coba Bu Karyana kasih tahu saya. Kan kalau yang saya tahu yang melahirkan itu kan perempuan tuh. Ya, jadi gini. Nah, gimana? Gini ya. Kan kalian bilang Allah tidak memperanakkan, tidak melahirkan, ya? Iya, sangat betul. Betul. Oke, jadi gini, manusia melahirkan anak. Nah, lahir itu ya, itu pemikiran manusia. Hawa lahir dari mana? Hawa tidak dilahirkan. Hawa keberadaannya dari mana? Iya. Dari tulang Hawa rusuk itu. ya? Tidak Betul. dilahirkan ya? Tidak Tidak dilahirkan. Iya, Tapi ada betul. kan? Ada. Adam dari mana? Beda juga kan? Udah Adam dua ti- tadi. Adam dari Ya, mana? Adam tidak dilahirkan. Melalui apa? Dia lahir. Ya, penciptaan. Udah 3. Yesus, anak-anak itu dilahirkan melalui apa? Itu Yohanes 1. Baca. Itu melahirkan itu. Kan pertanyaan Bu Karyana kan dilahirkan. Nampak macam. Oh, Pak. Jadi kalau dibilang, kecuali kalau gini, dibilang, gini nih inilah pertanyaan. anakku, hari ini engkau kuperanakan. Inilah anakku kasih. Ya udah melalui Ini- firman Yohanes 1. Gini apa namanya Bu Karyana, kecuali pertanyaannya. Udah aku bantu ya. Ini gini Pak Bu Karyana, kecuali pertanyaannya berapa macamkah cara Tuhan menciptakan manusia? Gitu loh. Mana Yang salah nanti yang bertanya. Kalau yang salah yang bertanya berarti jadi mana transfer diciptakan? 1 juta. Bang, aku melahirkan nggak diciptakan, lahir. Iya, berapa macam bentuk macamnya cara Tuhan itu menciptakan Nggak ada. manusia gitu. Diciptakan hanya si Adam. Sorry, Sorry saya potong. Bang Inspirasi aku off dulu istirahat dulu. Oh ya, Udah Pargun aja di situ, Pargun aja, Pargun. Enggak, aku mau bobo bang. Mau tidur Oke, ngantuk siap. soalnya. Oke. Lanjut. Kasih ya. Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum. Lanjut, Resta, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Asran. Naik Akhi. Resta. Naik Akhi Asran. Ini Bang Karyana. Yang saya tahu itu yang namanya Bu Karyana. Bu Karyana. Yang saya tahu yang namanya lahir itu keluar dari rahim. Yang Ya namanya itulah lahir menurut itu. Anda. Makanya. Oh, menurut Bu Jadi kalau Karyana beda. dikatakan anakku yang kau hari ini kuperanakan, jadi lahir. Lahir dari yaudah. firman perkataan. Oke, kita fokus yang tadi. Kita fokus ke Yesus. Tadi kan Yesus itu keluar dari Bapa, betul nggak? Ya, melalui apa? Perkataan. Nah, melalui perkataan. Nah, itu dong, ini baru baru connect. Berarti Nanti aku bilang firman bingung. enggak. Berarti Yesus ini keluar dari Bapa melalui firman. Kan begitu? Yes.
Nah, itu. Nah, sekarang gini. Menurut Bu Karyana, firman itu artinya apa firman? Perkataan. Perkataan. Nah, Bapa mengeluarkan perkataan, maka jadilah Yesus. Begitu kan? Yes. Nah, Jadilah itu anak, dong. bukan Yesus. Iya. Jadilah anak. Maksudnya langsung gede gitu. Yesus itu setelah dia menjelma. Kalau anak itu sudah ada sebelum Yesus. Ya udah, Yesus ya nggak apa-apa. ada sebelum- Ya udah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Oke, gini. Firman yang keluar dari Bapa, maka jadilah Yesus. Begitu ya? Iya. Firman adalah perkataan. Nah, menurut Bu Karyana, apakah firman dengan Bapa itu entitas yang sama? Tadi udah dibahas bolak-balik berbeda, Bos. Berbeda, berarti firman Udah lama firman capek itu nih. ya saya kan baru menyimak. Berarti firman itu Wujudnya Yesus. wujudnya Yesus, tapi bukan Bapa itu sendiri kan? Bukan, itu tadi si Longor tadi, si Carolina. Iya, Bu Carolina kan sudah nggak ada. Saya ngobrolnya kan sama Bu Karyana nih. Pemahaman Bu Karyana, apakah firman itu sama dengan Bapa? Udah bolak-balik tidak sama. Tidak sama. Nah, antara Bapa dengan firman ini kedudukannya sama tidak? Tidak sama Bapak dan anak. Tidak sama. Nah, antara Bapa dan antara Bapa dan firman ini dua-duanya Tuhan ataukah salah satunya yang Tuhan? Udah aku bilang Tuhan Bapak Sang Sumber. Sebenarnya dia, kayak dibilang Bu Evita tadi, kalau Allah Bapa itu bisa dikatakan Allah Bapa. Tuhan itu di Yesus. Ini apa namanya, Bu? Pertanyaannya nih, dua-duanya itu Tuhan ataukah salah satunya saja yang Tuhan? Tuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Udah kayak Anda aja menyetel Tuhanku ya. Tuhan yang kelihatan dan Tuhan yang tidak kelihatan, begitu. Berarti Bapa ini Tuhan yang tidak kelihatan, Yesus Tuhan yang kelihatan, begitu. Iya. Dua. Berarti ada berapa entitas? Udah dibilang aja hari tadi. Ada dua. Berarti Tuhannya Bu Karyana dua, begitu. Iya. Oh iya, ya udah. Selama ini malam ini kok nggak berani on cam kayak penghujan. Berarti Tuhannya Bu Karyana dua. Ada Tuhan yang kelihatan, ada Tuhan yang kelihatan. Berarti. Iya, anak Bapak dan anak Bapak. Sama-sama kutuhankan. Saya besok hujan Bang Miftah. Nah, tadi gini, tadi ada saya menyimak ini arti daripada Tuhan. Yang satu itu adalah yang disembah, yang menciptakan, kan begitu ya? Bu Karyana ya. Kemudian definisi yang kedua adalah yang dituhankan. Bener nggak? Ya. Tuhan yang benar Ciri-ciri. gini. Setiap kita tunduk takluk kepada suatu makhluk adalah menuhankan. Saya tunduk takluk kepada Tuhan Yesus. Itu termasuk menuhankan. Berarti kalau gitu Yesus itu bukan Tuhan aslinya. Saya tunduk takluk kepada Tuhan Yesus. Iya, kalau begitu. Saya tunduk takluk kepada Tuhan Yesus. Baik, kalau begitu Yesus sebelumnya bukan Tuhan dong. Sebelum dituhankan. Udah Bang Inspirasi jawab dulu Bang. Bu Karyana yang itu. No, tadi udah dijawab tadi. Kalau sama saya nggak mau debat ini.
Dia sudah ada sebelum bumi dijadikan. Karena Tuhan. Bu Karyana ini suka sama saya. Fitnah. Fitnah aja Bang Ajar ini lah. Semua Saya kalian besok- aku suka. Semua kalian aku suka. Saya besok nggak naik kelas ini. Masa 1 tambah 1 adalah 1. Nggak naik kelas Nggak saya. naik kelas. Makanya itu. Jangan poligami. Tuh, ada tuh temanku lagi, artis jalanan. Udah ngantuk. Lanjut. Besok aku ke pengadilan loh. artis jalanan. Bosku, aku besok kantor pengadilan. Apain? Pengadilan negeri. Kasih cukup jam 1 Bu Karyana. Ada telepon dulu saya. Yang mau 10, diadili Bos. siapa, Bunda? Banyak lah. Hah? Ampak kami dakwa. Kasih cukup jam 1 Bu Karyana. Enggak. Jam 1. Setengah jam lagi lah. Satu ya? Oke. Iya. Siap. Jam 1 tank ya. Kita bobok ya. Pak Robert, Naikkan dulu. monitor Pak Robert. Naikkan dulu temanku artis jalanan. Ini fansku semua ini. Aku ngefans pada mereka. Inspirasi. Aku ngefans. Selamat pagi inspirasiku. Selamat pagi Pak Robert. Gimana kabar Pak Robert? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Mantap. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Pak Robert ya. No. Salah. Itu salah tuh sudah benar itu. Salah, sangat. Oh, salah. Oh. Inspirasi bagaimana, sehat-sehat? Bagus sekali kau. Alhamdulillah sehat Pak Robert. Ya, kita kan sudah sering ketemu. Mana Ardiansa, Kores itu kok nggak muncul di sini? Sibuk mereka. Iya, padahal saya udah kangen sama saudara-saudara saya itu. Mereka pada sibuk. Masing-masing kan punya kesibukan kan gitu. Betul. Tapi ini saya lihat eksis terus nih inspirasi. Saya tiap malam, tiap jam 10 sampai subuh. Iya, saya mau Jadi setengah jam ke depan aja ya. Inspirasi. Pak, mau 1 jam 2 jam pun juga nggak masalah Pak Robert. Kita mau gas-gas aja. Bebas. Iya. Saya paham Anda, saya paham banget. Sudah lama, jadi kan saya senang juga. Saya baru ngintip langsung ditarik. Aduh. Iya, tanganku kan nakal Bu. Pak Robert, nakal tanganku. Iya, saya lagi baru ngintip ada siapa di sini. Udah dijambak saya. Kangen sama Pak Karyana, Bu Karyana. Lanjut aja dulu siapa. Saya ini katanya gini Pak Robert, katanya Bu Karyana gini. Ada Tuhan yang kelihatan sama Tuhan yang tidak kelihatan. Pas saya tanya, jadi berapa Tuhannya Bu Karyana? 2. Tuhan yang tidak kelihatan itu siapa? Bapa. Tuhan yang kelihatan itu siapa? Yesus. Nah, di antara Tuhan yang kelihatan dengan Tuhan tidak kelihatan, yang mana Tuhan satu-satunya? Katanya dua-duanya. Agak lain ini. Ya, kita kalau Yesus bilang, Pak Robert, kalau Yesus bilang Tuhan satu-satunya adalah Bapa. Tapi kalau Bu Karyana bilang Tuhannya dua-duanya Tuhan. Bagaimana ini? Jadi terjadi penyimpangan. Menurut Yesus satu-satunya, kalau coba Pak Robert ini. Itu konteks. Itu bicara konteks yang dia maksud mungkin ya. Kita kalau udah bicara Bapa, ya Bapa secara Bapa itu kan transenden. Mungkin itu yang dia maksud. Tidak bisa kelihatan dari sini. Yang dia maksud yang bisa kelihatan waktu mungkin 2000 tahun lalu Yesus hadir itu bisa kelihatan. Tapi sekarang kan Yesus juga ada transenden, nggak bisa kelihatan. Kecuali dia datang untuk menampakkan diri, itu kemungkinan besar ada. Betul, sekarang nggak kelihatan lagi Yesus. Dulu kita lihat. Ya benar Robert. Betul Kak? Betul. Itu mungkin yang dimaksud oleh Bu Karyana seperti itu. Kalau sekarang secara fisik dia udah nggak bisa kelihatan. Nggak kelihatan lagi. 2000 tahun yang lalu murid-muridnya dan orang-orang itu bisa lihat gitu. Sudah jadi roh sama seperti Bapa, seperti malaikat-malaikat di surga. Berarti kalau begitu Tuhan yang nggak kelihatan
itu adalah satu-satunya Allah. Yang kelihatan adalah Yesus, Tuhan Yesus, gitu ya. Ya, pas ini bilang Pak Robert dulu. Salah, Bu Karyana. Itu udah nggak kelihatan nih. Kalau Bu Karyana mengatakan Yesus saat ini berada di surga sama seperti malaikat dalam bentuk roh, salah. Karena Yesus terangkat itu beserta dengan tubuh kemuliaannya. Makanya dikatakan anak manusia, pada hari ini anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan, bukan bentuk roh. Bapak itu kan roh, otomatis berubah jadi roh biar sama-sama berdampingan. Kalau enggak terbakar dong. Oke, sekarang saya tanya sama Bu Karyana, saat ini Yesus di surga ini dalam bentuk apa? Ya seperti Bapak, seperti malaikat-malaikat. Nah, malaikat itu roh bukan? Malaikat itu. Nah, malaikat kan roh. Apakah Yesus saat ini berada di surga? Apakah roh dalam bentuk roh juga? Iya. Nah, salah. Bapak adalah. Karena apa yang dikatakan di dalam Alkitabnya Bu Karyana, hari ini telah duduk di samping kanan anak manusia. Anak manusia telah duduk di samping kanan Allah Bapa. Ya, nggak mungkin. Nah, anak manusia ini punya daging tidak? Nggak mungkin seperti tubuh yang terangkat itu, yang seperti yang dilihat oleh murid-murid, seperti itu dia di sorga. Sudah berubah, saudaraku. Bu Karyana tahu dari mana? Kalau saya tahu dari dalil. Ya terbakarlah deh ya, gimana sih? Coba Pak Robert, bagaimana Pak Robert? Coba. Ya memang waktu dia sebelum disalib, dia akan didesak terus dengan pertanyaan-pertanyaan. Baru dia bilang, sekarang juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa, bukan Allah Bapa, dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Itu menyatakan bahwa dia itu walaupun dia di dunia secara daging, secara ilahinya dia tetap ada di bersama-sama dengan Bapa. Itu maksudnya. Itu dijelaskan oleh Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Itu kira-kira begitu. Jadi secara keilahiannya dia tidak pernah berpisah dengan Bapa. Tapi secara kedagingannya dia waktu dia lagi diadili, tubuhnya masih bertubuh darah dan daging dan tulang, ya itu ada di dunia. Tapi secara keilahiannya dia tidak bisa lepas dari Bapa, sebab dia adalah pikiran daripada Bapa atau hologosnya Bapa. Dia sebagai hologosnya, kira-kira gitu. Panjang kalau saya mau jelasin, kira-kira gitu Pak Inspirasi. Kan udah 5 tahun saya jelasin. Bagaimana Bu Karyana? Enggak, poin saya di sini Pak Robert. Saat ini Yesus ini dia dalam bentuk apa? Apakah dia dalam bentuk roh atau dalam bentuk manusia? Ini saat ini ya Pak Robert ya. Oh, saat ini sekarang. Ya, menurut Bu Karyana, Yesus saat ini dia dalam bentuk roh. Iya, dia adalah pemikiran Allah atau dia adalah hologosnya Allah. Dia berarti berada di dalam Bapa. Nah, ya, konsekuensinya gini Pak Robert, konsekuensinya. Kalau saat ini Yesus dalam bentuk roh, hati-hati, Yesus masih datang kedua kali. Berarti kalau Yesus datang kedua kali, itu dia harus dilahirkan lagi menjadi manusia. Tidak, salah. Karena awalnya dia juga dalam bentuk roh, datang ke dunia, dia dilahirkan. Kedatangan Yesus kedua kali melalui cahaya, ya, menjemput orang-orang yang percaya, yaitu di dalam kerajaan. bentuk manusia tidak? Hah? Dalam bentuk manusia tidak nanti Yesus datang kedua kali? Tidak lagi, sudah selesai. Salah Bu Karyana. Salah. Ya, dengarkan. Ya. Gini. Ini yang paling penting di sini. Yesus menjadi manusia, pemuritan kepada 12 murid. Tugasnya sudah selesai, menerjemahkan semua seperti apa Bapa di sorga. Bagaimana bentuk-bentuk dosa, bagaimana manusia akibat dosa dalam maut, bagaimana merebut dunia ini dari iblis. Untuk itulah dia datang.
datang kedua kali menjemput manusia, orang-orang yang percaya kepadanya, dan meninggalkan, memisahkan kambing dan domba. Domba itu orang percaya, kambing itu adalah pengikut iblis. Iblis, kambing itu dan iblis dibakar di neraka, orang percaya diangkat ke surga. Kemudian bumi ini dibersihkan dan inilah habitat kita, Adam dan Hawa dikembalikan seperti Adam Hawa beranak cicit lain kau, penuhilah seisi bumi ini di dalam kesucian. Selesai tugasnya. Di dalam kesucian, Adam dan Hawa tidak anak cicitnya di bumi ini yang sudah dunia baru. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Pak Robert, benar atau salah? Ya benar juga, maksudnya gini. Pusing Pak Robert. Gini maksudnya betul. Tadi Ibu bilang bahwa kedatangan kedua kalinya dia itu sudah bukan lagi bentuk darah dan daging. Dia memang masih menjuluki sebagai anak manusia. Tetap itu yang dikenal manusia. Ini yang dikenal manusia. Kemudian, halo, apa saya lanjut mau jelaskan? Lanjut. Nah, jadi saya kasih ayatnya itu kita bisa baca di Matius 24 mulai ayat 29 sampai selesai dan Matius 25 mulai 31 sampai selesai. Itu jelas sekali. Waktu dia datang tuh berguguran lah. Langit matahari tidak percaya, bulan tak percaya, bintang-bintang pada berjatuhan. Itu dia bilang, itu baca aja Matius 24 ayat 29 tuh sampai selesai. Kemudian Matius 25 itu jelas sekali tuh bahwa dia datang sudah bukan lagi berbentuk daging tapi namanya tetap anak manusia. Dia datang di awan-awan itu kan. Dia datang di awan-awan itu. Itu waktu dia mau datang, bumi udah hancur, matahari tidak lagi bersinar, bulan tidak lagi bersinar, bintang-bintang pada berguguran, bumi hancur, gitu. Jadi dia datang untuk menjemput atau membangkitkan orang mati ya, yang mati. Mau ikut nggak? Ikut nggak kawan-kawan? Kemudian, ya. Halo, lanjut. Artinya Yesus datang ini sudah kiamat. Yesus datang ini sudah kiamat ceritanya kan? Ya kalau kita baca jelas. Saya nggak asumsi, saya kasih ayat kan. Baca dong. Matius 24 tuh baca aja tuh. Oh, dia seperti petir dari barat. Kok delay ya saya? Delay ya. Nah, itu. Halo. Lanjut. Halo Pak Inspirasi. Lanjut. Jadi kalau saya pas ayat kira-kira gitu. Kemudian dia kedatangan kedua kali apa dia bilang? Anak manusia akan datang, akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Itu ada di Matius 16 ayat 27. Dan Wahyu 2 ayat 23. Kok delay kayaknya, mantul ya? Enggak, aman, Robert. Aman. Kok saya dengar saya kayak ada di gua gitu, mantul gitu. Enggak, aman kok, aman. Oh, berarti di ini saya aja. Jadi kira-kira gitu Pak Inspirasi. Jadi saya tidak asumsi, saya kasih ayat aja itu. Nah, masalah Yesus bisa hadir setiap saat itu dia bilang 2-3 orang berkumpul membicarakan namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu dalam kehadirannya. Jadi dia bisa hadir setiap saat kepada orang-orang yang berbicara tentang dia gitu. Itu ada ayatnya di Matius berapa ya, 10 ayat. Oh, ayat 10 atau berapa ya itu. Jadi bedakan kehadirannya dia setiap saat dalam bentuk Roh Kudus dan bedakan kedatangannya dia yang kedua kali pada akhir zaman. Kalau kita kan berada di zaman akhir, tapi nanti Yesus datang akhir zaman. Itu bedakan akhir zaman dan zaman akhir. Kira-kira begitu Pak Inspirasi.
Oke. Betul Pak Robert, betul. Nah, betul dari tadi betul terus. Betul. Inspirasi saya lagi ditunggu sama Deddy Wijaya, boleh maaf ya. Dia udah dari kali DM terus saya. Oh iya, Saya siap. out dulu ya. Ya. Siap Pak Robert, siap. Nanti kita ini dia dari jam berapa tuh DM saya, Pak Robert naik, ditunggu sama Ustadz ini sana. Lanjut saya Robert, cuma siap. mau ngintip itu total di jam. Oke, terima kasih Pak, inspirasi, sukses terus. Sama-sama. Luar biasa. Ya, semua yang ada di sini mohon maaf, saya mau beda tempat dulu ya. Terima kasih. Ya Pak Robert, siap. Ini saya baru mau buka data dulu ini ya, teman-teman ya. Tidur. Nah, saya baru mau buka data ini. Tadi Bu Karyana bilang betul-betul. Kita lihat ini apakah masih betul-betul atau bagaimana? Malam ini saya paling capek. Nah, kita lihat dulu. Malam ini ku sendiri. Saya lebih capek daripada nyanyi. Dengar. Tak ada yang menemani di saat ini. Bang Inspirasi Tuhan. Lanjut bos. Saya jadi bodoh malam ini. Oke. Bu Karyana. Yes. Apa sih ini edisi TST? Oh, oke. Tunggu ya, Bu Karyana, sabar. Udah aku bikin zain bar aku TST. Udah nggak usah kau bilang-bilang gitu ah. Tunggu. Saya buka data dulu. Nyanyi dulu aku ah. Tuhan kirimkanlah aku sahabat yang baik hati yang menemani aku. Falas. Apa? Udah denger bising dari tadi. Apa adanya. Malam ini Bu Karyana nggak menguntungkan nih kayaknya didengar. Apaan sih ah? Bang Inspirasi lagi mikir no. Mau cari bahan dia bahan. Apa lagi nih memojokkan si Karyana ini. Tunggu. Karyana ini oke. Ini baru tes ini ngefans. Oke, Bu Karyana. Ini ada saya buka di Ibrani 9:28, Bu Karyana. Coba Bu Karyana baca. Aduh, buka lagi deh. Ibrani 9:28. ya. Bos jangan yang berat-berat lah bos. Apaan sih ah? Nggak berat itu. Ibrani 9:28. Oke, kebaca ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya, pertanyaannya apa? Oke. Sekarang begini Bu Karyana. Ini bagus loh ayat ini. Coba baca di nomor 27-nya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini bagi orang yang mati. Oke, sesudah itu dihakimi. Ya. Nah, oke.
Manusia yang sudah mati ini yang dihakimi gitu kan? Salah. Nanti aja. Manusia yang mati. Ini bos. Manusia mulai dari kematian Adam sampai nanti Tuhan datang, orang yang mati dihakimi berbeda dengan orang yang hidup. Jadi dua macam pengadilan. Pengabdian kepada orang Mana mati ada dan penjelasannya gitu, Bu Karyana? Ya Dan ampun. sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dengar, di Wahyu ada 144.000 orang-orang hidup yang tidak merasai mati. Jadi nggak bisa mengartikan Alkitab itu hanya letterlek gitu. Nggak Nah bisa. berarti yang di Wahyu ini sudah mati. Jadi yang di kitab Wahyu ini mereka sudah mati atau belum? Di Wahyu itu ada manusia, kelompok manusia, orang-orang hidup 144.000 yang tidak merasai mati. Itu juga penghakiman bagi orang Nah, yang tidak merasai mati. Sekarang begini Bu Karyana, 144.000 orang itu yang tidak merasakan kematian. Orang itu sekarang ada di mana? Nah, ini yang perlu cerdas Anda. Nah, Di mana dia sekarang? Apa Tuhan bilang? Jika ada tanda-tanda perang, ada tanda-tanda kedatangan Tuhan, terjadi yang tidak terjadi, itulah tandanya Tuhan mau datang. Iya, yang saya tanya itu Tunggu, ada kaitannya ini dengan orang hidup. Yang saya tanya 144.000 itu sekarang itu orang itu ada di mana? Bukan. Belajar Alkitab nggak begitu loh bos. Tunggu ya. Ada kaitannya. Dengar. Setelah nanti terjadi akhir zaman, di akhir zaman, kapan itu? Bisa aja nanti di kakek ya setelah saya meninggal, nggak tahu kita. Nah, tanda-tandanya apa? Setelah akhir zaman, orang yang hidup pada saat di akhir zaman itu, disitulah 144.000 itu bos. Ya, di ujung. Orang-orang hidup di ujung yang berjuang untuk Tuhannya. Mudah-mudahan itu Karyana salah satu. Paham ya? Mudah-mudahan. Aku berharap. Aku diantara dari 144.000. Tidak merasai mati, langsung ke sorga diangkat Tuhan. Amin, Nah. amin Bu. Gua ada Bang Jemi. Malam Ya, Bang Jemi. saya lagi enak-enak tidur, ngedenger kayak ada yang nyanyi lagu manggil-manggil, jadi ke sini. Tuhan kirimkanlah aku. Bu Karyana, coba buka Kisah Rasul 1 nomor 11. Kisah Rasul. Ya. Jadi ada dua penghakimannya, kepada orang mati dan kepada orang hidup. Hah? Ini Ada dua hari penghakiman? Tidak ada dua penghakiman. Tidak ada penjelasannya Ada di dua situ. macam penghakiman. Mengadili orang mati dan mengadili orang hidup. Itu yang tertulis tadi. Itu kepada orang mati, ada ke orang hidup. Sekarang Iya, Kisah Rasul. mengadili orang yang mati dan mengadili orang yang hidup. Yes. Sekarang Jadi apa? ada dua yang orang diadili, ada yang diadili sama orang yang hidup dan sama orang yang mati. Dua golongan. Pertanyaanku gini Bu Karyana, orang yang hidup dan orang yang mati ini dosanya sudah ditebus atau belum? Ditebus, itulah di dalam pengadilan itu. Disitulah berlaku pengadilan. Orang yang hidup dan orang yang mati ini dosanya sudah ditebus atau belum? Belum, di dalam pengadilan lah itu ditimbang, disitulah mengadili Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Oke, mengadili. Kang Jimmy, ada ndak yang begitu-begitu, yang ditimbang-timbang, ada ndak? Contoh ya, contoh. Nih, aku berikan contoh nih. Kok tiba-tiba lari langsung ke Islam, agak lain. Aku kasih contoh. Nih, mulai dari zaman Adam, orang-orang mati, zaman Adam sampai terakhir pengadilan kepada orang mati ada di Yehezkiel 9. Orang-orang mati yang ada batasnya ya, itu diadili sesuai dengan yang dia semasa hidup. Apakah dosanya sudah diampuni?
Nah, sesuai dengan itu ditimbang dan dihakimi, diadili. Nah, begini contoh si A. Bagaimana teknisnya? Gitu bilang. Aku tahu semua. Bagaimana teknisnya mengadili orang yang mati? Ya, si A dosanya ditimbang. Contoh, lebih banyak yang baik daripada yang jahat. Lalu datang si penuntut yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menuntut, ya, ini si A ini dosanya lebih sedikit, lebih banyak yang baik ke surga. Contoh, dihapuslah dari kematian, dimasukkan ke dalam buku kehidupan. Dia hidup yang kekal. Ini teknis ya. Lalu Yesus berkata, darahku untuknya. Darahku tertumpah untuk si A. Untuk si Karyana, darahku tertumpah. Aku siap. Sudah tertumpah karena aku tebus, sudah kutebus. Kenapa? Aku sudah dihukum. Sudah tertumpah darahku. Bukan karena dosaku, tapi karena dosa si Karyana. Layak nggak? Layak. Nah, si B lebih banyak dosanya. Lalu ini orang dikemanain? Ke neraka. Dihapus dari buku kehidupan, dimasukkan ke dalam buku kematian, ke neraka. Yesus berkata, aku tidak mengenalmu, enyah engkau. Karena kau menghujat saya, mengolok-olok saya, tidak turut hukum, enyahlah engkau. Ke neraka, itulah dipisahkan domba dan kambing. Domba orang-orang suci, kambing adalah melambangkan orang-orang yang pengikut iblis. Begitu, saudara. Itu di mana tertulis, Bu Karyana? Ada aku kirim bukunya sama Bang Jamie itu. Coba Bu Karyana baca Matius 25:31. Matius 25 nomor 31 sampai 46. Sebentar. Matius 25. Matius 25 nomor 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31. Penghakiman ya? Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia, artinya Yesus, datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Artinya, Yesus datang yang kedua kali ini. Bersama malaikat-malaikat. Dibaca dulu Bu Karyana. Nomor 32. Oke, 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Betul, suami istri dipisahkan. Kalau memang istrinya cerewet, bandel, ke neraka. Jangan dijelaskan, dibaca dulu. Oke. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Tepuk tangan. Betul kan? Ada tertulis kan? Lanjut. Ini dalilnya. Iya, lanjut. Oke. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kiri, yaitu neraka. Tidak ada kata neraka di situ. Tidak ada kata neraka. Lanjut. Nggak ngerti. Itu itu penafsiran Bu Karyana, jangan 34. ditafsir dulu. Ya, 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu kepada domba ya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu perkataan kepada yang di kanan, yaitu domba. Lanjut? Lanjut. Oke. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Artinya, ini lanjut. adalah... Jangan dijelaskan Bu Karyana. Lanjut. Oke. 36. Ketika aku tidak berpakaian, kamu memberi aku pakaian. Bukan tidak berpakaian, tulisannya di situ Bu Karyana. Ya, aku nanti kena tombak kena tombak nanti. Ya, apa artinya nanti bilang? Nanti ini perumpamaan, arti nggak berpakaian perumpamaan. Kuartikan nanti. Kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungiku. Lanjut? Lanjut nggak? Oke, 37.
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi... bingung orang-orang. Lalu 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bingung dia manusia itu, nggak tahu dia perumpamaan. Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan itu salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepada aku. Kalau kamu menghina Karyana yang menjelaskan firman, itu lanjut, dibaca sama terus, dengan Bu Karyana. fitnah. Oke. Dibaca terus, lanjut. Ya, karena udah pasti aku ini apa ini firman ini. Bab 1. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini ke kambing ya. Enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ini sebaliknya lah ya. Ketika aku tidak berpakaian, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ya. Lalu mereka pun akan menjawab dan katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit dan dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Bingung juga nih, bingung kambingnya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Inilah dalil yang kukatakan tadi. Saudara-saudara, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, yang dimaksud di Matius 25:41 itu di situ, maksud Yesus itu siapa yang diusir, Bu Karyana? Di Matius berapa? Yang kita baca tadi. 25:41. Yang diusir orang-orang berdosa yang dikatakan dia sebagai kambing, ya. Di saat aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Di saat aku, nah apa artinya? Apa artinya itu? Jadi gini, yang kamu lakukan kepada anak kecil yang hina ini adalah melakukan kepada aku, yaitu hamba-hamba Tuhan yang mengabar Injil yang kalian hina-hina, yang kalian ludahi, yang kalian sepai. Itu yang kamu buat kepada yang kecil itu sama dengan melakukan kepada aku. Jadi arti haus, lapar, tidak berpakaian, ya, itu artinya memperlakukan Tuhan sama seperti menyalibkan ulang itu. Itu pengertiannya. Iya, gini Bu Karyana. Gini Bu Karyana. Ngeri. Di Matius 25:41, Yesus berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, gitu kan? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api neraka yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya. Ya kan? Nah, yang saya tanyakan di sini Bu Karyana, ini kategori-kategori yang di sebelah kirinya Yesus ini kategorinya seperti apa? Kategori orang yang di sebelah kirinya Yesus itu, maksud Yesus itu apa yang di sebelah kirinya? Itulah seperti si Nora lah itu, Nora Ritonang, sama seperti si Paruk. Iya benar. Benar. Ya. Siapa yang dimaksud di situ? Itu kambing tidak mengenal. Itu orangnya. Si Nora dan si Paruk, itulah orangnya. Bu, apalah ibu ini kemana-mana? Yang di sebelah kiri yang dimaksud itu siapa? Oknum-oknum yang menghina-hina
udah tahu kebenaran tapi dilawan. Tuh, bukan itu Bu, tapi Bu. Itu artinya orang yang tidak mengasihi itu orang yang tidak mengasihi sesamanya. Nih, Sama. di itu empat-duanya. tidak namanya Sebab Bang ketika Jamil. aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika Karena aku ada tadi di haus, sini menulis Nora, ada menulis tadi iya, Nora. ketika aku haus, kau tidak berikan kau minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Oke, aku jelaskan. Aku jelaskan. Dari 392 ini ada yang haus kebenaran. Tapi ditutup-tutupi sama si Nora karena aku menjelaskan karyana bodoh, botol, nah, kan? Aku menjelaskan kebenaran. Yesus berkata, Jangan bikin dosa. Jangan tantrum. Ngapain ngituin orang lain, nama orang lain, ngapain? loh, kambing dan domba itu siapa? Bukan kita. Ya ibu jelaskan aja dengan Bible ibu loh. Kok ngaco kemana-mana, nama Nora lah, nama Pak. Kambing, di situ kan, ya ada kategori kambing, ada kategori domba. Nah, kategori Dia sudah domba tahu siapa? kebenaran melawan. Iya, Melawan sabar Bu kebenaran. Karyana. Kategori domba siapa? Kategori kambing siapa? Ya, orang-orang suci, bukan suci ya, orang-orang yang mengerti Sabar Bu firman. Karyana sedikit. Bu Karyana, kategori domba yang dimaksud Yesus itu siapa Bu Karyana? Ciri-ciri domba apa? Itu pertanyaan. Anda kategori domba yang dimaksud Yesus itu siapa? Kategori domba. Kan ada dua, Bu Karyana. Domba yang di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba yang dimaksud Yesus itu siapa? Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Mati meja. Bani Israel Ya. lah. Bukan. Domba itu Bani Israel, kambing itu noten kambing kayak Bu Karyana. Nah itu kambing. Domba itu siapa? Menurut Yesus domba itu siapa? Yang menurut Tuhan, yang turut firman Iya, Tuhan. menurut Yesus. Menurut Yesus domba itu siapa? Yang melakukan kehendak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus. Sesuai dalil Bu Karyana, sesuai dalil. Ya ampun, Sesuai dalil. aku udah pasti dengan kata-kata ini. Ya. Udah pasti. Dan ini Coba. Tetap kita berada di sini, tapi saya mau ambil ke dalil lain lagi sedikit, Bu Karyana. Domba yang dimaksud Yesus di sini, coba Bu Karyana buka di Matius 15:24. Oke. Ingat ya jam 1 kita ini ya. Tidur ya. Nah ini kita bahas dombanya dulu yang kita bahas. Matius berapa? Domba ini siapa, kambing ini siapa? Matius berapa? 15:24. Oke. 15:24 ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh, kan Ya. kata Bunda tadi, orang Israel itu domba. Oke. Kambing siapa kambing? Kambing ciri-cirinya adalah orang-orang yang tidak menurut hukum dan pencemooh. Di saat aku kehausan kamu tidak melayaniku. Mana datanya? Itu. Itu datanya. Ya, siapa itu? Kalau domba kan banyak. Jadi gini. Tadi dikatakan kan, Bang Inspirasi bilang, ini kan kepada orang mati ditunjuk sini. Sementara di Wahyu kepada orang hidup ada. Ini juga dikatakan kepada orang Israel di sini. Sementara di Wahyu ada dikatakan kepada seluruh bangsa, kaum, dan bahasa. Seluruh bangsa, kaum, dan bahasa. Artinya seluruh dunia yang berserak. Ya. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Itu saudara. Memang nggak bisa menjelaskan ini secara cepat. Sulit kita terima. Jadi kalau gitu tambah waktunya ya, Maka sering-sering lah bos, sering-sering. Tambah waktunya, Tapi waktunya. jangan pernah menghujat. Gitu waktunya tambah. Itu kambing siapa, domba itu siapa? Jangan salah, jangan sampai domba ini mengaku
Menurut Yesus domba di sini adalah orang Kristen, jangan salah. Orang Kristen bukan domba, orang Kristen ini serigala. Bukan orang Kristen. Dengar. Ini Menurut Yesus Bu Karyana, orang Kristen ini bukan domba tapi serigala. Jadi gini bos. Kan kambing dan domba itu artinya di dalam satu. Jadi kalau di Israel itu diumpamakan kambing dan domba itu di dalam suatu tembok. Nah sekarang ini temboknya adalah dunia besar ini. Dunia besar ini. Bumi ini sedang dikuasai iblis. Nah bagaimana caranya supaya kita lepas dari iblis? Menurutlah kepada Tuhan penyelamat kita. Ikuti Tuhan kita. Itu kita sebagai domba. Ya, domba itu biru-biru melambangkan dari binatang yang penurut. Kambing itu pembangkang, keras kepala itu kambing. Kalau domba itu, coba lihat, domba dan kambing berbeda. Kenapa orang-orang Muslim membuat domba itu sebagai sesembahan? Karena memang domba itu adalah penurut, beda dengan kambing. Itu. Bu, dikoreksi. Jangan bilang orang Muslim menjadikan domba sesembahan. Apalah ibu ini. Makin lama makin ngatur aja narasinya. Sorry. Maksudnya apa? salah. Ralat. Maksudnya jadi apa? Kurban ya. Maaf. Kurban. Laporin aja Bunda Vera, laporin nih Bu Karyana nih. Laporin nih. Bukan salah. Maksud saya. Iya nanti kayak ini loh. Menghujat di Bang Jimmy dari tadi Bang Jimmy. Iya nanti dia alamat kayak ini nih. Korban tahu salah ngomong gua. Bu kalau yang ayat tadi Bu yang Matius 25 itu gini loh Bu. Sesimpel itu loh. Ini ayatnya simpel banget. Kalau yang di sebelah kiri itu orang-orang yang mengasihi sesamanya. Yang sebelah kanan itu orang yang mengasihi sesamanya. Kalau yang sebelah kiri ini orang yang tidak memiliki kasih kepada sesamanya. Itu kan Bu, sesimpel itu menurut saya. Nggak sesimpel itu sebenarnya. Ayatnya terang-menerang. Apalagi yang mesti kita panjang-panjang. Iya, kasih itu kan luas. Bang Jemi kasih itu luas. Iya. Mengasihi itu udah luas. Ya, apa pengertiannya? Makanya Tuhan di saat aku haus. Sebentar, ketika ada orang haus, kalau lu berkasih sama dia, memberikan. Ketika ada orang kelaparan, sama aja kamu melakukannya untuk aku. Itu kan yang dimaksud. Ya, betul. Jadi gini, dikatakan, Bang Jimmy, hendaklah kamu panas atau dingin, jangan suam. Arti panas, kalau kamu memiliki kebenaran, berikan kepada orang lain. Tapi kalau kamu dingin ini kenapa Bang ajari di sini? Kenapa Bang inspirasi Bang? Ingin mencari kebenaran nggak? Ini dingin ini, artinya kita. Oke, saya masuk sedikit Bu Karyana. Saya masuk sedikit. Yes. Jadi menurut Yesus, apakah domba ini masih tetap dihakimi atau bagaimana? Jadi memisahkan, tadinya kan bersama-sama nih domba dan kambing sama. Memisahkan antara domba dengan kambing. Nah, domba dan kambing ini kedua-duanya dihakimi atau tidak? Atau kambing saja yang dihakimi, domba tidak? Beda menghakimi, beda mengadili. Pengadilan kepada orang mati. Orang mati itu siapa? Sejak Adam dan orang mati yang terakhir sampai Yesus datang. Di situ pengadilan kepada orang mati. Baru dihakimi, dipisahkan domba dan kambing, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dibilang Bang Jemi, mana yang mengenal kasih, mana yang tidak mengenal kasih. Yang tidak mengenal kasih, enyahlah engkau ke neraka. Nah, ke kanan siapa? Ya domba-domba yang dikasihinya. Siapa itu? Nah, mulut si Karyana nih. Iya, berkhotbah, Tuhan begini, tapi kelakuanku nol. Oke, jadi yang dihakimi ini domba atau kambing? Yang dihakimi? Atau dua-duanya? Enggak, domba enggak dihakimi lah. Diadili. Tapi mereka selamat. Oh, oke. Ya, coba diadili cuma namun
gimana Coba dia? Bu Kalau dihakimi itu sudah ke neraka. Oke. Oh, jadi yang dihakimi itu yang ke neraka begitu. Yes. Oke. Coba Bu Karyana buka di Yeskiel 34:17. Iya. Yeskiel 34:17. Jadi tambah waktunya ya. Iya, karena enak pembahasannya Bu Karyana. Iya, ini soalnya masalah keselamatan. Yeskiel 34:17. 34:17. Oke. 17. Baca ya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Betul. Hakim. Iya, di situ yang menjadi hakim siapa? Tunggu. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim. Sebenarnya itu Yesus itu. Yesuslah hakim yang ajaib. Lari ke Yesus, agak lain. Tuhan, Bu. Tulisannya Tuhan. Letterlocknya Tuhan, Bu. Hah? Letterlocknya Tuhan. Jawab aja Tuhan. Ya. Tuhan ya, Tuhan. Iya, kan Tuhan juga kan Yesus. Yesus kan Tuhan. Yes. Pandangan Ibu. Tuhan aja, sama aja. Tuhan ya. Karena gini. Oke, jadi Yesus di sini yang menjadi hakim. Siapa yang dia hakimi Yesus di sini, Bu Karyana? Orang-orang yang tidak mengikuti dia. Mati meja. Hendaklah kau mengasihi aku. Jika kau mengasihi aku, tidak sama dengan mengasihi Bapakku di sorga. Aku akan menjadi hakim. Ya, Bu Karyana. Yang tidak mengasihi aku jadi kambing. Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Di antara domba dengan domba. Ya. Di antara domba jantan dan kambing jantan. Ya. Jadi ada yang dihakimi. Yang dihakimi di sini adalah domba di antara domba. Pertama, itu yang dihakimi. Kedua, di antara domba jantan dan kambing jantan. Jadi gini, ya. Di antara domba dan domba. Di antara domba dan domba, orang-orang gini, maksudnya orang-orang mati domba, orang-orang hidup domba. Domba yang dimaksud adalah yang pengikut Tuhan ikut surga. Nah itu, ya kan dua macam itu. Yang mati juga domba, yang hidup Yesus 144.000 domba juga. Ya, domba di antara domba, kambing yang mati, ya, kambing yang kambing yang hidup juga. Karena pada datang Tuhan ada orang hidup di situ, tidak merasai mati, nggak kayak kalian bilang mati semua, nggak ada. Pada saat Tuhan datang ada orang hidup, tidak merasai mati, dan ada yang tidak selamat, yaitu kambing dan domba. Jadi gini, di antara yang mati ada kambing dan domba, di antara yang hidup ada kambing dan domba. Jadi domba dan domba, kambing dan kambing bersatu. Adam dan Hawa adalah selamat, bersatu dengan orang-orang selamat yang di masa hidup. Itu maksudnya. Nggak usah bingung ya, simpel kan? Jangan bingung. Mudah kan? Orang-orang selamat. Tambahin. Orang-orang kudus yang selamat di masa Adam dan Hawa, yang metong, nih si Nuh ya, yang orang-orang suci, yang dari mulai zaman Adam sampai kedatangan Tuhan, orang-orang mati adalah domba dan kambing ada di situ.
Begitu juga orang-orang yang hidup. Jadi dua pengadilan, kepada orang mati dan ke orang hidup, dan diantara itu pun ada domba dan kambing diantara orang hidup. Itu maksudnya, saudara. Ini bukan asal ngomong, aku ini udah aku pelajari dari kecil. Bapakku ini berkor-kor terus berkhotbah, ini ku dengarin. Tapi dalilnya saya kadang-kadang nggak tahu. Nah, setelah dibaca inspirasi, ini dari mana? Saya jujur saya pemalas baca Alkitab dulu, dari dulu. Sekarang ini, iya Bang Jemi, Itu saya host pemalas ketawa baca terus. Alkitab. Bukaryana itu hostnya ketawa terus ngeledekin tuh hostnya. Bukaryana liatin tuh mukanya, liatin wajahnya itu. Coba lihat. Siapa? Host lah, yang kelihatan mukanya siapa? Host doang. Lihat mukanya itu, lihat. Perhatiin. Nah, ngejek dia, ngejek. Dia mirip adikku. Ini host ini, adikku si Ringo-Ringo itu mirip kan? Ganteng kan? Kayak adikku. Mana ada mirip? Mirip. Ntar aku kasih deh, ku spill nanti fotonya. Mirip loh. Nah ini yang ganteng nih, yang baru keluar nih, wajahnya ganteng ini. Playboy nih, Playboy. Playboy ini Bu. Tenang aja Bu, kalau Playboy pula dia. Agak lain dia malam ini, agak lain. Host, ada tamu baru host itu host. Ada Bang Eijar. Kayaknya salah pencet itu. Bagaimana dengan kambing hitam Bu Karyana? Pak Ajari tidur udah malam. Iya, jadi intinya host mau nanya, yang dihakimi itu siapa Bu? iya, itu yang saya tanya. Kan sudah ku jelaskan. Artinya domba dan kambing ini tetap dihakimi dua-duanya kan? Domba dan kambing ada di antara yang mati, domba dan kambing ada di antara yang hidup. Dua macam Iya, pengadilan. dua-duanya kan tetap dihakimi toh. Tidak dihakimi, diadili, kambing dihakimi. Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Oke. Domba dan kambing ini dihakimi juga sama-sama, Bu Karyana. Bos, kalau ada pra-peradilan, ternyata aku ini. Kenapa pra-peradilan? La ilaha illallah. Bu, di surga nggak ada pra-peradilan Ibu. Si Ibu atau itu Dengarkan. Mana ada pra-peradilan Bu? Makanya ilmu Karyana itu udah ketinggian gini ya. Iya, nanti Ibu bentar lagi ngomong PK juga. Aduh gawat. Saking ketinggiannya, ini sudah di luar dari nalar pikiran manusia. Ada pra-peradilan, nanti nggak lama ada gerasi, ada PK, gawat sih. Gimana Bu Karyana? Satu diadili, satu dihakimi. Gimana sih? Kita adopsi aja pra-peradilan. Padahal ya. besok ke pengadilan katanya gitu. Ya nanti ku spill aku di pengadilan ya. Bu Karyana ini besok mau ke pengadilan. Berarti di pengadilan itu tujuan apa? Ada sesuatu yang mau diadili untuk dihakimi. Ada yang benar dan yang salah. Lah ini gimana Bu Karyana ini? Satu dihakimi, satu diadili. Artinya di sini di pengadilan itu ada orang benar, betul? Anda ini perbedaan diadili dan dihakimi, apa sih perbedaannya? Bang Ajari dulu, Bang Ajari. Ya saya tanya. Apa perbedaannya diadili dan dihakimi? Apa bedanya Bang Jemi? Bang Jemi, biar punya tugas semua. Udah keringatan aku. Tujuannya diadili itu apa? Bang Jemi. Kenapa Bu? Apa beda diadili dan dihakimi? Oke, saya tanya nih, Bang Jimmy, tujuan adanya pengadilan itu tujuannya apa? Untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, Bang. Berarti menghakimi dong? Iya. Iya, kata Bu Karyana sama, mengadili dan menghakimi sama. Ya nggak tahu, tanya Bu Karyana itu, Bang. Nah, menurut Bu Karyana beda, Bang Jimmy. Ini, aku jelaskan. Karena aku sering berhubungan dengan hukum ya. Nih, apa beda mengadili dengan menghakimi? Ya, mengadili pembuktian benar atau salah. Menghakimi sudah memastikan bahwa dia salah, dihukum. Terus dihakimi. Yang benar gimana? Tidak dipastikan. Ya dua-duanya. Bu Karyana, mengadili dan menghakimi konteksnya sama.
masalah dia dinyatakan bersalah atau tidak bukan diadili namanya, tapi divonis. Dia salah, dia benar, itu sudah vonis namanya. Nah, itu dihakimi Itu namanya. istilah di kita manusia. Ya memang seperti Ya. itu. Ya, itu di sini hanya menghakimi. Kalau dihakimi atau diadili, ini konteksnya sama. Diadili, orang itu diadili, itu dihakimi juga. Sumpah, Itu akibat manusia dituhankan. di hari pengadilan Tuhan, di hari penghakiman Tuhan itu sama. Hari pengadilan Tuhan dan penghakiman Tuhan itu sama-sama dihakimi, sama-sama diadili. Gitu, sama. Udah, jam Nah, 1 masalah dipisahkan tujuan pengadilan dan tujuan penghakiman apa? Menentukan ini yang salah, ini yang benar. Nah, yang dinyatakan salah, yang dinyatakan benar, nah itulah yang namanya vonis. Dijatuhkan vonis kepada dia. Gitu, vonis, ya kan?